Ketua DPD KNTI Birawan, kata Badrudin, dua kapal Rohingya berhasil menembus keamanan laut di kawasan Aceh dan mendarat di PDA Aceh saat Minggu 10 Desember 2023 subuh pukul 4. Diperkirakan satu kapal memuat 200 orang hingga diperkirakan jumlah Rohingya yang datang menyusul sekitar 400 orang. Miftah Cut Ade, Ketua Komunitas Nelayan di Aceh seperti dilansir dari Antara, dua perahu mendarat di Aceh pada Minggu pagi mengatakan masing-masing satu di Kabupaten Pidie dan Aceh Besar. Setiap perahu membawa sekitar 200 orang Rohingya, katanya. Sementara dilansir dari Reuters dan Lanal Lok Sumawe, Kolonel Laut Andi Susanto mengatakan orang Rohingya mendarat di Pidie dan petugas sedang berkoordinasi di lapangan untuk mengumpulkan data. Ia mengatakan pihaknya mengetahui adanya kapal kedua, namun tak memiliki informasi di mana kapal itu berlabuh atau berapa jumlah penumpang di dalamnya. Diduga kuat mafia perdagangan manusia sengaja menyelundupkan mereka ke Indonesia. Sebab hal ini diakui salah seorang pengungsi bernama Rohima yang membayar hingga 14-15 juta rupiah kepada mafia atau yang mereka sebut agen. Tujuan mereka memang Indonesia, sebab informasi yang didapatkan Indonesia pernah menyambut mereka dengan baik. Sebab di pengungsian Bangladesh, Cox's Bazar, kami tak lagi tenang, ada gangguan. Kami berharap bisa mengadu nasib, jelasnya. Keluhan tak hanya datang dari Rohima, tetapi hampir semuanya berkata demikian. Namun akibatnya mereka jadi korban pada mafia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona H. menilai pengungsi Rohingya di Aceh merupakan korban mafia tindak pidana penyelundupan orang. Para pelaku tidak bekerja perorangan, melainkan sebuah sindikat. Mereka, pengungsi Rohingya, juga adalah korban-korban dari mafia-mafia yang membawa mereka, kata Yasona saat ditemui awak media di lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu 10 Desember 2023. Sementara itu, kedatangan pengungsi ini menambah lonjakan. Sebelumnya sudah ada 1.200 orang Rohingya yang mendarat di Indonesia sejak bulan November. Tak terbendung, ratusan pengungsi Rohingya lolos pertahanan laut lagi. Kini dua kapal mendarat di Aceh. Lagi, dua kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya terdampar di Provinsi Aceh Minggu 10 Desember 2023. Laporan dari Serambi News, dua kapal pengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di lokasi dan waktu yang berbeda di Aceh. Informasi diperoleh, dua buah kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidi. Kedatangan mereka langsung diamankan dan didata oleh TNI atau Polri. Panglima Laut Aceh, Miftah Cut Ade mengatakan, di Desa Pelangraya, Kecamatan Muatan 3, Kabupaten Pidi, mereka mendarat Minggu 10 Desember 2023 pukul 3:30. Mereka mendarat pada dini hari, jumlahnya sekitar 200-an, kata Miftah saat dikonfirmasi. Para pengungsi tiba dan mendarat di pantai Pelangraya, Kecamatan Muara 3, Kabupaten Pidi. Mereka terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Selain di Kabupaten Pidi, kapal yang mengangkut ratusan etnis Rohingya mendarat di Kabupaten Aceh Besar. Kapolsek Krueng Raya, Ibda Roli Yuisa Awai mengatakan, di Gampong Blang, Ulam, Kecamatan Masjid Raya, jumlah etnis Rohingya yang mendarat sebanyak sekitar 135 orang. Sampai saat ini keberadaan ratusan pengungsi Rohingya di pesisir pantai Blang Raya belum dapat penolakan dari warga setempat. Saat ini lebih dari 1.400 pengungsi Rohingya ditampung di sejumlah tempat di Pidi, Lok Sumawe, dan Sabang. Ribuan pengungsi Rohingya yang tiba di Aceh dari Bangladesh ternyata bukan unsur tidak sengaja, tetapi sudah direncanakan oleh mereka. Hal itu terungkap dari pernyataan pengungsi Rohingya yang saat ini berada di penampungan sementara di Desa Kule, Kabupaten Pidie bersama 232 pengungsi Rohingya lainnya. Untuk menuju ke Indonesia, khususnya Aceh, mereka membayar ke agen senilai 14 juta rupiah untuk dewasa dan 7 juta rupiah untuk anak-anak. Abdurrahman adalah salah satu pengungsi Rohingya yang ikut dalam rombongan dan mendarat di Aceh pada November 2023. Ia pun menceritakan perjalanan panjang dari kamp pengungsi di Bangladesh hingga akhirnya mendarat di Aceh. Perjalanan itu benar-benar menakutkan. Perjalanan laut selama 17 hari yang mengerikan. Kami harus menunggu hujan agar bisa minum, kata Abdo. Menurutnya perjalanan ke Indonesia tidak gratis, tetapi harus membayar dan biayanya lebih murah dibanding ke Malaysia. Pengungsi Rohingya lainnya, Hairul Amin mengatakan, alasannya meninggalkan kamp di Bangladesh karena ingin menemukan kehidupan yang lebih baik. Ia berangkat bersama istri dan 3 anaknya dengan kapal yang sama dengan Abdu. Kami merasa seperti akan mati. Saya berharap akan ada kedamaian bagi kita di sini di Indonesia. Saya ingin anak-anak saya memiliki masa depan yang lebih baik dan mendapatkan pendidikan, ungkapnya.
Hairul mengaku biaya yang dikeluarkan untuk ke Indonesia yakni 300.000 taka atau 42 juta rupiah untuk perjalanan keluarganya. Polres PDIE telah menetapkan seorang warga negara Bangladesh, Huson Muhtar, sebagai tersangka dalam penyelundupan pengungsi Rohingya ke Aceh. Kapolres PDIE AKBP Imam Asfali mengatakan Huson Muhtar merupakan kapten dari kapal yang membawa 147 Rohingya ditangkap mendarat di pesisir pantai Muara 3 pada 14 November 2023. Kini Huson Muhtar ditahan di Mapolres PDIE, sementara ada 3 orang lainnya masih menjadi daftar pencarian orang yakni Nababai, Sabar, dan Zahrangi. Mereka masih dalam pengejaran polisi setelah melompat dari kapal dan melarikan diri ke hutan. Untuk itu, pihak Polres PDIE menggandeng imigrasi untuk penanganan tindakan pidana penyelundupan manusia. Informasi diperoleh pelaku inisial HM diduga memfasilitasi kapal kayu untuk mengangkut, membawa rombongan etnis Rohingya dari perairan Bangladesh Myanmar masuk ke perairan wilayah Indonesia. Mereka berjumlah 194 orang berangkat tanpa dilengkapi izin dan dokumen yang sah. Para tersangka mendapat keuntungan dari penumpang kapal yang harus membayar 50.000 taka atau 7 juta rupiah untuk anak-anak. Sedangkan dewasa dikenai tarif sebesar 100.000 taka atau 14 juta rupiah. Jika ditotal, agen mendapatkan uang 3,3 miliar rupiah. Tersangka diancam dengan pidana pasal 120 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 500 juta rupiah dan paling banyak 1,5 miliar rupiah. Selama November 2023, sudah 3 kali pendaratan Rohingya ke PDIE dengan total 573 pengungsi dibawa. Kendati demikian, gelombang perjalanan pengungsi Rohingya dari kamp pengungsi di Bangladesh baru saja dimulai karena musim perjalanan perahu pengungsi pada tahun 2023 baru saja dimulai. Kakek Huson geng Bangladesh seludupkan Rohingya tertangkap karena usia. Raup 3,3 miliar rupiah. Dugaan ulah geng Bangladesh dan ada keterlibatan lembaga besar dalam penyelundupan manusia perahu alias para pengungsi Rohingya bukan isapan jempol. Salah seorang kakek bernama Huson Muhtar 70 tahun tertangkap polisi dari Polres Pidi. Hal ini diungkap Kapolres Pidi AKBP Imam Asfali. Huson diduga memfasilitasi kapal kayu untuk mengangkut rombongan imigran Rohingya dari perairan Bangladesh Myanmar masuk ke perairan wilayah Indonesia. Ia bersama agen Zahangir, Sabar, dan 3 orang lainnya yang tidak diketahui namanya menyelundupkan Rohingya. Namun rekan-rekan Huson melarikan diri saat kapal hendak mendarat di pesisir pantai Kampung Plang Raya, Kecamatan Muara 3, Kabupaten Pidi pada 14 November 2023. Kapolres mengatakan Huson berkamuflase sebagai rombongan pengungsi Rohingya yang terdampar, padahal ia jaringan penyelundupan imigran gelap di Indonesia. Polisi menemukan fakta jika agen penyelundupan itu memperoleh keuntungan hingga 3,3 miliar rupiah. Sebab para pengungsi dibebankan bervariasi, anak-anak sebesar 50.000 taka atau sekitar 7 juta, sedangkan orang dewasa 100.000 taka atau 14 juta. Atas perbuatan Huson yang mempunyai kartu UNHCR melanggar pasal 120 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Dan pasal 55 ayat ke-1 terancam hukuman paling singkat 5 tahun, paling lama 15 tahun. Hal inilah yang menjadi perhatian Presiden Jokowi menyatakan menindak tegas pelaku TPPO yang memboceng masuk Rohingya dengan menggeruk keuntungan. Namun Jokowi tetap membantu sementara untuk mengungsi Rohingya dengan tetap mengutamakan kepentingan warga lokal. Pemerintah juga akan berkoordinasi dengan PBB dan UNHCR serta organisasi internasional terkait Rohingya di Aceh ini. Pantas Rohingya terus berdatangan, ternyata tiketnya dijual murah. Terungkap alasan ribuan pengungsi Rohingya memilih tujuan untuk mendarat di Indonesia, utamanya Aceh. Ternyata pengungsi Rohingya yang diberangkatkan dari kamp pengungsi di Bangladesh untuk melintasi Laut Andaman dan menuju Indonesia membayar jutaan rupiah. Hal itu diungkap oleh seorang pemuda Rohingya, Abdurrahman, 23 tahun, yang ikut dalam rombongan dan berhasil mendarat di Aceh pada November 2023. Saat ini dirinya tinggal di kamp penampungan sementara di Desa Kule, Kabupaten Pidi bersama 232 pengungsi Rohingya lainnya. Ia menceritakan kisahnya melakukan perjalanan panjang dari kamp pengungsi di Bangladesh hingga akhirnya mendarat di Aceh. Dia mengatakan mayoritas orang Rohingya datang ke daratan di bagian utara Pulau Sumatera di Provinsi Aceh. Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan hukuman syariat Islam dan darah dengan tingkat kemiskinan nomor 1 di Sumatera. Sudah lebih dari 1.000 pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh pada bulan November saja, yang merupakan gelombang pengungsi terbesar yang mencapai Indonesia sejak tahun 2015. Mereka mengatakan tiket perahu ke Indonesia juga lebih murah dibandingkan tiket Malaysia. Pengungsi Rohingya yang diangkut kapal ke Aceh diharuskan membayar sebesar 50.000 taka atau 7 juta rupiah, sedangkan dewasa sebesar 100 taka
atau 14 juta rupiah. Sehingga apabila ditotalkan, agen mendapatkan hasil dari kejahatan sebesar 3,3 miliar rupiah. Gigih bergilir patroli tengah laut cegah kapal pengungsi Rohingya. Mana patroli aparat? Kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh sudah meresahkan warga lokal sebab semakin hari jumlahnya semakin banyak. Tak ingin hal serupa terus terjadi, warga lokal berinisiatif untuk menghalau pengungsi Rohingya yang hendak masuk ke Aceh. Baru-baru ini viral aksi seorang nelayan menghalau kapal pengungsi Rohingya yang hendak berlabuh di pantai Aceh. Dalam video yang beredar, terlihat seorang pria parubaya yang diduga adalah nelayan setempat mencegat kapal pengungsi Rohingya. Nelayan tersebut langsung mendekati kapal pengungsi Rohingya yang ia lihat. Dari kode tangannya, nelayan tersebut mencoba menghalau para pengungsi yang menaiki kapal tua itu. Sementara itu, nelayan di Birawan mulai dari Kecamatan Samalanga hingga Gandapura sejak beberapa waktu lalu sampai kini terus melakukan pengawasan dan patroli di laut. Tujuan patroli ini agar jika ada kapal yang mengangkut para pengungsi Rohingya supaya tidak mendarat di Birawan. Patroli ini dilakukan para nelayan di Birawan saat mereka melaut. Ketua DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Birawan, Badrudin Yunus menanggapi banyaknya pengungsi Rohingya mendarat di Aceh, termasuk di Birawan akhir-akhir ini. Menurut keterangan sejumlah nelayan, kata Badrudin, hingga kini masih ada kapal yang diduga pengungsi Rohingya di laut lepas. Keberadaan mereka dengan kapal terus dipantau kemana arahnya. Mereka diinformasikan berada di zona bebas dan bergerak tidak jelas arahnya. Wilayah laut Birawan hanya berjarak 150 mil. Mereka berada dan terlihat di kejauhan di kawasan zona ekonomi eksklusif atau ZEE batas negara. Selain meminta para nelayan untuk patroli, saat berpapasan dengan bot Rohingya, para nelayan juga diminta membantu apa yang bisa dibantu untuk mereka, namun diharapkan mereka tidak sempat mendarat. Mantan Panglima Laut Birawan menduga para pengungsi Rohingya akan terus menyasar ke kawasan pesisir Aceh untuk mereka mendarat. Pasalnya, pengalaman para pengungsi yang mendarat sebelumnya meski mereka ditolak warga tapi tetap ada tempat penampungan. Selaku Ketua DPD KNTI Birawan, kata Badrudin, 2 kapal Rohingya berhasil menembus keamanan laut di kawasan Aceh dan mendarat di PDIE Aceh saat Minggu 10 Desember 2023 subuh pukul 4. Diperkirakan satu kapal memuat 200 orang hingga diperkirakan jumlah Rohingya yang datang menyusul sekitar 400 orang. Miftah Jod Ade, Ketua Komunitas Nelayan di Aceh seperti dilansir dari Antara, 2 perahu mendarat di Aceh pada Minggu pagi mengatakan masing-masing satu di Kabupaten PDIE dan Aceh Besar. Setiap perahu membawa sekitar 200 orang Rohingya, katanya. Sementara dilansir dari Reuters dan Lanal Lok Sumawe, Kolonel Laut Andi Susanto mengatakan orang Rohingya mendarat di PDIE dan petugas sedang berkoordinasi di lapangan untuk mengumpulkan data. Ia mengatakan pihaknya mengetahui adanya kapal kedua, namun tak memiliki informasi di mana kapal itu berlabuh atau berapa jumlah penumpang di dalamnya. Diduga kuat mafia perdagangan manusia sengaja menyelundupkan mereka ke Indonesia. Sebab hal ini diakui salah seorang pengungsi bernama Rohima yang membayar hingga 14-15 juta rupiah kepada mafia atau yang mereka sebut agen. Tujuan mereka memang Indonesia sebab informasi yang didapatkan Indonesia pernah menyambut mereka dengan baik. Sebab di pengungsian Bangladesh, Cox's Bazar, kami tak lagi tenang, ada gangguan. Kami berharap bisa mengadu nasib, jelasnya. Keluhan tak hanya datang dari Rohima, tetapi hampir semuanya berkata demikian. Namun akibatnya mereka jadi korban pada mafia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona H. menilai pengungsi Rohingya di Aceh merupakan korban mafia tindak pidana penyelundupan orang. Para pelaku tidak bekerja perorangan, melainkan sebuah sindikat. Mereka, pengungsi Rohingya, juga adalah korban-korban dari mafia-mafia yang membawa mereka, kata Yasona saat ditemui awak media di lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu 10 Desember 2023. Sementara itu, kedatangan pengungsi ini menambah lonjakan. Sebelumnya sudah ada 1.200 orang Rohingya yang mendarat di Indonesia sejak bulan November. Tak terbendung, ratusan pengungsi Rohingya lolos pertahanan laut lagi. Kini 2 kapal mendarat di Aceh. Lagi 2 kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya terdampar di Provinsi Aceh Minggu 10 Desember 2023. Laporan dari Serambi News, 2 kapal pengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di lokasi dan waktu yang berbeda di Aceh. Informasi diperoleh 2 buah kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidi. Kedatangan mereka langsung diamankan dan didata oleh TNI atau Polri. Panglima Laut Aceh, Miftah Jod Ade mengatakan,
di Desa Plangraya, Kecamatan Muatan 3, Kabupaten PD. Mereka mendarat Minggu 10 Desember 2023 pukul 3:30 menit. Mereka mendarat pada dini hari, jumlahnya sekitar 200-an, kata Miftah saat dikonfirmasi. Para pengungsi tiba dan mendarat di Pantai Plangraya, Kecamatan Muara 3, Kabupaten PD. Mereka terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Selain di Kabupaten PD, kapal yang mengangkut ratusan etnis Rohingya mendarat di Kabupaten Aceh Besar. Kapolsek Krueng Raya, Ibda Roli Yuisa Awai mengatakan, di Gampong Blang, Ulam, Kecamatan Masjid Raya, jumlah etnis Rohingya yang mendarat sebanyak sekitar 135 orang. Sampai saat ini keberadaan ratusan pengungsi Rohingya di pesisir Pantai Plangraya belum dapat penolakan dari warga setempat. Saat ini lebih dari 1.400 pengungsi Rohingya ditampung di sejumlah tempat di PD, Lok Semawe, dan Sabang. Ribuan pengungsi Rohingya yang tiba di Aceh dari Bangladesh ternyata bukan unsur tidak sengaja, tetapi sudah direncanakan oleh mereka. Hal itu terungkap dari pernyataan pengungsi Rohingya yang saat ini berada di penampungan sementara di Desa Kule, Kabupaten Pidie bersama 232 pengungsi Rohingya lainnya. Untuk menuju ke Indonesia, khususnya Aceh, mereka membayar ke agen senilai 14 juta rupiah untuk dewasa dan 7 juta rupiah untuk anak-anak. Abdurrahman adalah salah satu pengungsi Rohingya yang ikut dalam rombongan dan mendarat di Aceh pada November 2023. Ia pun menceritakan perjalanan panjang dari kamp pengungsi di Bangladesh hingga akhirnya mendarat di Aceh. Perjalanan itu benar-benar menakutkan. Perjalanan laut selama 17 hari yang mengerikan. Kami harus menunggu hujan agar bisa minum, kata Abdo. Menurutnya, perjalanan ke Indonesia tidak gratis, tetapi harus membayar dan biayanya lebih murah dibanding ke Malaysia. Pengungsi Rohingya lainnya, Hairul Amin mengatakan, alasannya meninggalkan kamp di Bangladesh karena ingin menemukan kehidupan yang lebih baik. Ia berangkat bersama istri dan 3 anaknya dengan kapal yang sama dengan Abdu. Kami merasa seperti akan mati. Saya berharap akan ada kedamaian bagi kita di sini di Indonesia. Saya ingin anak-anak saya memiliki masa depan yang lebih baik dan mendapatkan pendidikan, ungkapnya. Hairul mengaku biaya yang dikeluarkan untuk ke Indonesia yakni 300.000 taka atau 42 juta rupiah untuk perjalanan keluarganya. Polres Pidie telah menetapkan seorang warga negara Bangladesh, Husen Muhtar, sebagai tersangka dalam penyelundupan pengungsi Rohingya ke Aceh. Kapolres Pidie AKBP Imam Asfali mengatakan Husen Muhtar merupakan kapten dari kapal yang membawa 147 Rohingya ditangkap mendarat di pesisir Pantai Muara 3 pada 14 November 2023. Kini Husen Muhtar ditahan di Mapolres Pidie, sementara ada 3 orang lainnya masih menjadi daftar pencarian orang yakni Nababai, Sabar, dan Sahrangi. Mereka masih dalam pengejaran polisi setelah melompat dari kapal dan melarikan diri ke hutan. Untuk itu, pihak Polres Pidie menggandeng imigrasi untuk penanganan tindakan pidana penyelundupan manusia. Informasi diperoleh pelaku inisial HM diduga memfasilitasi kapal kayu untuk mengangkut, membawa rombongan etnis Rohingya dari perairan Bangladesh, Myanmar, masuk ke perairan wilayah Indonesia. Mereka berjumlah 194 orang berangkat tanpa dilengkapi izin dan dokumen yang sah. Para tersangka mendapat keuntungan dari penumpang kapal yang harus membayar 50.000 taka atau 7 juta rupiah untuk anak-anak. Sedangkan dewasa dikenai tarif sebesar 100.000 taka atau 14 juta rupiah. Jika ditotal, agen mendapatkan uang 3,3 miliar rupiah. Tersangka diancam dengan pidana pasal 120 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 500 juta rupiah dan paling banyak 1,5 miliar rupiah. Selama November 2023 sudah 3 kali pendaratan Rohingya ke Pidie dengan total 573 pengungsi dibawa. Kendati demikian, gelombang perjalanan pengungsi Rohingya dari kamp pengungsi di Bangladesh baru saja dimulai karena musim perjalanan perahu pengungsi pada tahun 2023 baru saja dimulai. Kakek Huzon geng Bangladesh selundupkan Rohingya tertangkap karena usia, raup 3,3 miliar rupiah. Dugaan ulah geng Bangladesh dan ada keterlibatan lembaga besar dalam penyelundupan manusia perahu alias para pengungsi Rohingya bukan isapan jempol. Salah seorang kakek bernama Husen Muhtar 70 tahun tertangkap polisi dari Polres Pidi. Hal ini diungkap Kapolres Pidi AKBP Imam Asfali.
Huson diduga memfasilitasi kapal kayu untuk mengangkut rombongan imigran Rohingya dari perairan Bangladesh Myanmar masuk ke perairan wilayah Indonesia. Ia bersama agen Sahangir Sabar dan 3 orang lainnya yang tidak diketahui namanya menyelundupkan Rohingya. Namun rekan-rekan Huson melarikan diri saat kapal hendak mendarat di pesisir pantai Kampung Plang Raya, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidi pada 14 November 2023. Kapolres mengatakan Huson berkamuflase sebagai rombongan pengungsi Rohingya yang terdampar, padahal ia jaringan penyelundupan imigran gelap di Indonesia. Polisi menemukan fakta jika agen penyelundupan itu memperoleh keuntungan hingga 3,3 miliar rupiah. Sebab para pengungsi dibebankan bervariasi, anak-anak sebesar 50.000 taka atau sekitar 7 juta, sedangkan orang dewasa 100.000 taka atau 14 juta. Atas perbuatan Huson yang mempunyai kartu UNHCR melanggar pasal 120 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Dan pasal 55 ayat ke-1 terancam hukuman paling singkat 5 tahun, paling lama 15 tahun. Hal inilah yang menjadi perhatian Presiden Jokowi menyatakan menindak tegas pelaku TPPO yang memboceng masuk Rohingya dengan menggeruk keuntungan. Namun Jokowi tetap membantu sementara untuk mengungsi Rohingya dengan tetap mengutamakan kepentingan warga lokal. Pemerintah juga akan berkoordinasi dengan PBB dan UNHCR serta organisasi internasional terkait Rohingya di Aceh ini. Pantas Rohingya terus berdatangan, ternyata tiketnya dijual murah. Terungkap alasan ribuan pengungsi Rohingya memilih tujuan untuk mendarat di Indonesia, utamanya Aceh. Ternyata pengungsi Rohingya yang diberangkatkan dari kamp pengungsi di Bangladesh untuk melintasi Laut Andaman dan menuju Indonesia membayar jutaan rupiah. Hal itu diungkap oleh seorang pemuda Rohingya, Abdurrahman, 23 tahun, yang ikut dalam rombongan dan berhasil mendarat di Aceh pada November 2023. Saat ini dirinya tinggal di kamp penampungan sementara di Desa Kule, Kabupaten Pidi bersama 232 pengungsi Rohingya lainnya. Ia menceritakan kisahnya melakukan perjalanan panjang dari kamp pengungsi di Bangladesh hingga akhirnya mendarat di Aceh. Dia mengatakan mayoritas orang Rohingya datang ke daratan di bagian utara Pulau Sumatera di Provinsi Aceh. Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan hukuman syariat Islam dan daerah dengan tingkat kemiskinan nomor 1 di Sumatera. Sudah lebih dari 1.000 pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh pada bulan November saja, yang merupakan gelombang pengungsi terbesar yang mencapai Indonesia sejak tahun 2015. Mereka mengatakan tiket perahu ke Indonesia juga lebih murah dibandingkan tiket Malaysia. Pengungsi Rohingya yang diangkut kapal ke Aceh diharuskan membayar sebesar 50.000 taka atau 7 juta rupiah, sedangkan dewasa sebesar 100 taka atau 14 juta rupiah. Sehingga apabila ditotalkan, agen mendapatkan hasil dari kejahatan sebesar 3,3 miliar rupiah. Gigih bergilir patroli tengah laut cegah kapal pengungsi Rohingya. Mana patroli aparat? Kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh sudah meresahkan warga lokal sebab semakin hari jumlahnya semakin banyak. Tak ingin hal serupa terus terjadi, warga lokal berinisiatif untuk menghalau pengungsi Rohingya yang hendak masuk ke Aceh. Baru-baru ini viral aksi seorang nelayan menghalau kapal pengungsi Rohingya yang hendak berlabuh di pantai Aceh. Dalam video yang beredar, terlihat seorang pria parubaya yang diduga adalah nelayan setempat mencegat kapal pengungsi Rohingya. Nelayan tersebut langsung mendekati kapal pengungsi Rohingya yang ia lihat. Dari kode tangannya, nelayan tersebut mencoba menghalau para pengungsi yang menaiki kapal tua itu. Sementara itu, nelayan di Birawan mulai dari Kecamatan Samalanga hingga Gandapura sejak beberapa waktu lalu sampai kini terus melakukan pengawasan dan patroli di laut. Tujuan patroli ini agar jika ada kapal yang mengangkut para pengungsi Rohingya supaya tidak mendarat di Birawan. Patroli ini dilakukan para nelayan di Birawan saat mereka melaut. Ketua DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Birawan, Badrudin Yunus, menanggapi banyaknya pengungsi Rohingya mendarat di Aceh, termasuk di Birawan akhir-akhir ini. Menurut keterangan sejumlah nelayan, kata Badrudin, hingga kini masih ada kapal yang diduga pengungsi Rohingya di laut lepas. Keberadaan mereka dengan kapal terus dipantau kemana arahnya. Mereka diinformasikan berada di zona bebas dan bergerak tidak jelas arahnya. Wilayah laut Birawan hanya berjarak 150 mil. Mereka berada dan terlihat di kejauhan di kawasan zona ekonomi eksklusif atau ZEE batas negara. Selain meminta para nelayan untuk patroli, saat berpapasan dengan bot Rohingya, para nelayan juga diminta membantu apa yang bisa dibantu untuk mereka, namun diharapkan mereka tidak sempat mendarat. Mantan Panglima Laut Birawan menduga para pengungsi Rohingya akan terus menyasar ke kawasan pesisir Aceh untuk mereka mendarat. Pasalnya, pengalaman para pengungsi yang mendarat sebelumnya meski mereka ditolak warga tapi tetap ada tempat penampungan. Selaku Ketua DPD KNTI Birawan, kata Badrudin, 2 kapal Rohingya berhasil menembus keamanan laut di kawasan Aceh dan mendarat di PDIE Aceh saat Minggu 10 Desember 2023 subuh pukul 4.
Diperkirakan satu kapal memuat 200 orang hingga diperkirakan jumlah Rohingya yang datang menyusul sekitar 400 orang. Miftah Jod Ade, ketua komunitas nelayan di Aceh seperti dilansir dari Antara, 2 perahu mendarat di Aceh pada Minggu pagi mengatakan, masing-masing satu di Kabupaten Pidie dan Aceh Besar. Setiap perahu membawa sekitar 200 orang Rohingya, katanya. Sementara dilansir dari Reuters dan Lanal Lok Sumawe, Kolonel Laut Andi Susanto mengatakan, orang Rohingya mendarat di Pidie dan petugas sedang berkoordinasi di lapangan untuk mengumpulkan data. Ia mengatakan pihaknya mengetahui adanya kapal kedua, namun tak memiliki informasi di mana kapal itu berlabuh atau berapa jumlah penumpang di dalamnya. Diduga kuat mafia perdagangan manusia sengaja menyelundupkan mereka ke Indonesia. Sebab hal ini diakui salah seorang pengungsi bernama Rohima yang membayar hingga 14-15 juta rupiah kepada mafia atau yang mereka sebut agen. Tujuan mereka memang Indonesia, sebab informasi yang didapatkan Indonesia pernah menyambut mereka dengan baik. Sebab di pengungsian Bangladesh, Cox's Bazar, kami tak lagi tenang, ada gangguan. Kami berharap bisa mengadu nasib, jelasnya. Keluhan tak hanya datang dari Rohima, tetapi hampir semuanya berkata demikian. Namun akibatnya mereka jadi korban pada mafia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona H. menilai pengungsi Rohingya di Aceh merupakan korban mafia tindak pidana penyelundupan orang. Para pelaku tidak bekerja perorangan, melainkan sebuah sindikat. Mereka, pengungsi Rohingya, juga adalah korban-korban dari mafia-mafia yang membawa mereka, kata Yasona saat ditemui awak media di lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu 10 Desember 2023. Sementara itu, kedatangan pengungsi ini menambah lonjakan. Sebelumnya sudah ada 1.200 orang Rohingya yang mendarat di Indonesia sejak bulan November. Tak terbendung, ratusan pengungsi Rohingya lolos pertahanan laut lagi. Kini 2 kapal mendarat di Aceh. Lagi 2 kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya terdampar di Provinsi Aceh Minggu 10 Desember 2023. Laporan dari Serambi News, 2 kapal pengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di lokasi dan waktu yang berbeda di Aceh. Informasi diperoleh, 2 buah kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidi. Kedatangan mereka langsung diamankan dan didata oleh TNI atau Polri. Panglima Laut Aceh, Miftah Jod Ade mengatakan, di Desa Plangraya, Kecamatan Muatan 3, Kabupaten Pidi, mereka mendarat Minggu 10 Desember 2023 pukul 3:30. Mereka mendarat pada dini hari, jumlahnya sekitar 200-an, kata Miftah saat dikonfirmasi. Para pengungsi tiba dan mendarat di pantai Plangraya, Kecamatan Muara 3, Kabupaten Pidi. Mereka terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Selain di Kabupaten Pidi, kapal yang mengangkut ratusan etnis Rohingya mendarat di Kabupaten Aceh Besar. Kapolsek Krueng Raya, Ibda Roli Yuisa Awai mengatakan, di Gampong Blang, Ulam, Kecamatan Masjid Raya, jumlah etnis Rohingya yang mendarat sebanyak sekitar 135 orang. Sampai saat ini keberadaan ratusan pengungsi Rohingya di pesisir pantai Blang Raya belum dapat penolakan dari warga setempat. Saat ini lebih dari 1.400 pengungsi Rohingya ditampung di sejumlah tempat di Pidi, Lok Sumawe, dan Sabang. Ribuan pengungsi Rohingya yang tiba di Aceh dari Bangladesh ternyata bukan unsur tidak sengaja, tetapi sudah direncanakan oleh mereka. Hal itu terungkap dari pernyataan pengungsi Rohingya yang saat ini berada di penampungan sementara di Desa Kule, Kabupaten Pidie bersama 232 pengungsi Rohingya lainnya. Untuk menuju ke Indonesia, khususnya Aceh, mereka membayar ke agen senilai 14 juta rupiah untuk dewasa dan 7 juta rupiah untuk anak-anak. Abdurrahman adalah salah satu pengungsi Rohingya yang ikut dalam rombongan dan mendarat di Aceh pada November 2023. Ia pun menceritakan perjalanan panjang dari kamp pengungsi di Bangladesh hingga akhirnya mendarat di Aceh. Perjalanan itu benar-benar menakutkan. Perjalanan laut selama 17 hari yang mengerikan. Kami harus menunggu hujan agar bisa minum, kata Abdo. Menurutnya, perjalanan ke Indonesia tidak gratis, tetapi harus membayar dan biayanya lebih murah dibanding ke Malaysia. Pengungsi Rohingya lainnya, Hairul Amin mengatakan, alasannya meninggalkan kamp di Bangladesh karena ingin menemukan kehidupan yang lebih baik. Ia berangkat bersama istri dan 3 anaknya dengan kapal yang sama dengan Abdu. Kami merasa seperti akan mati. Saya berharap akan ada kedamaian bagi kita di sini di Indonesia. Saya ingin anak-anak saya memiliki masa depan yang lebih baik dan mendapatkan pendidikan, ungkapnya. Hairul mengaku biaya yang dikeluarkan untuk ke Indonesia yakni 300.000 taka atau 42 juta rupiah untuk perjalanan keluarganya. Polres Pidie telah menetapkan seorang warga negara Bangladesh, Husan Muhtar,
sebagai tersangka dalam penyelundupan pengungsi Rohingya ke Aceh. Kapolres PDIE AKBP Imam Asfali mengatakan Huson Muhtar merupakan kapten dari kapal yang membawa 147 Rohingya ditangkap mendarat di pesisir pantai Muara 3 pada 14 November 2023. Kini Huson Muhtar ditahan di Mapores PDIE, sementara ada 3 orang lainnya masih menjadi daftar pencarian orang yakni Nababai, Sabar, dan Zahrangi. Mereka masih dalam pengejaran polisi setelah melompat dari kapal dan melarikan diri ke hutan. Untuk itu, pihak Polres PDIE menggandeng imigrasi untuk penanganan tindakan pidana penyelundupan manusia. Informasi diperoleh pelaku inisial HM diduga memfasilitasi kapal kayu untuk mengangkut, membawa rombongan etnis Rohingya dari perairan Bangladesh, Myanmar, masuk ke perairan wilayah Indonesia. Mereka berjumlah 194 orang berangkat tanpa dilengkapi izin dan dokumen yang sah. Para tersangka mendapat keuntungan dari penumpang kapal yang harus membayar 50.000 taka atau 7 juta rupiah untuk anak-anak. Sedangkan dewasa dikenai tarif sebesar 100.000 taka atau 14 juta rupiah. Jika di total agen mendapatkan uang 3,3 miliar rupiah. Tersangka diancam dengan pidana pasal 120 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 500 juta rupiah dan paling banyak 1,5 miliar rupiah. Selama November 2023 sudah 3 kali pendaratan Rohingya ke PDIE dengan total 573 pengungsi dibawa. Kendati demikian, gelombang perjalanan pengungsi Rohingya dari kamp pengungsi di Bangladesh baru saja dimulai karena musim perjalanan perahu pengungsi pada tahun 2023 baru saja dimulai. Kakek Huson geng Bangladesh selundupkan Rohingya tertangkap karena usia, raup 3,3 miliar rupiah. Dugaan ulah geng Bangladesh dan ada keterlibatan lembaga besar dalam penyelundupan manusia perahu alias para pengungsi Rohingya bukan isapan jempol. Salah seorang kakek bernama Huson Muhtar 70 tahun tertangkap polisi dari Polres Pidi. Hal ini diungkap Kapolres Pidi AKBP Imam Asfali. Huson diduga memfasilitasi kapal kayu untuk mengangkut rombongan imigran Rohingya dari perairan Bangladesh Myanmar masuk ke perairan wilayah Indonesia. Ia bersama agen Zahangir, Sabar, dan 3 orang lainnya yang tidak diketahui namanya menyelundupkan Rohingya. Namun rekan-rekan Huson melarikan diri saat kapal hendak mendarat di pesisir pantai Kampung Plang Raya, Kecamatan Muara 3, Kabupaten Pidi pada 14 November 2023. Kapolres mengatakan Huson berkamuflase sebagai rombongan pengungsi Rohingya yang terdampar, padahal ia jaringan penyelundupan imigran gelap di Indonesia. Polisi menemukan fakta jika agen penyelundupan itu memperoleh keuntungan hingga 3,3 miliar rupiah. Sebab para pengungsi dibebankan bervariasi, anak-anak sebesar 50.000 taka atau sekitar 7 juta, sedangkan orang dewasa 100.000 taka atau 14 juta. Atas perbuatan Huson yang mempunyai kartu UNHCR melanggar pasal 120 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Dan pasal 55 ayat ke-1 terancam hukuman paling singkat 5 tahun, paling lama 15 tahun. Hal inilah yang menjadi perhatian Presiden Jokowi menyatakan menindak tegas pelaku TPPO yang membonceng masuk Rohingya dengan menggeruk keuntungan. Namun Jokowi tetap membantu sementara untuk mengungsi Rohingya dengan tetap mengutamakan kepentingan warga lokal. Pemerintah juga akan berkoordinasi dengan PBB dan UNHCR serta organisasi internasional terkait Rohingya di Aceh ini. Pantas Rohingya terus berdatangan, ternyata tiketnya dijual murah. Terungkap alasan ribuan pengungsi Rohingya memilih tujuan untuk mendarat di Indonesia, utamanya Aceh. Ternyata pengungsi Rohingya yang diberangkatkan dari kamp pengungsi di Bangladesh untuk melintasi Laut Andaman dan menuju Indonesia membayar jutaan rupiah. Hal itu diungkap oleh seorang pemuda Rohingya, Abdurrahman, 23 tahun, yang ikut dalam rombongan dan berhasil mendarat di Aceh pada November 2023. Saat ini dirinya tinggal di kamp penampungan sementara di Desa Kule, Kabupaten Pidi bersama 232 pengungsi Rohingya lainnya. Ia menceritakan kisahnya melakukan perjalanan panjang dari kamp pengungsi di Bangladesh hingga akhirnya mendarat di Aceh. Dia mengatakan mayoritas orang Rohingya datang ke daratan di bagian utara Pulau Sumatera di Provinsi Aceh. Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia menerapkan hukuman syariat Islam dan darah dengan tingkat kemiskinan nomor 1 di Sumatera. Sudah lebih dari 1.000 pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh pada bulan November saja, yang merupakan gelombang pengungsi terbesar yang mencapai Indonesia sejak tahun 2015. Mereka mengatakan tiket perahu ke Indonesia juga lebih murah dibandingkan tiket Malaysia. Pengungsi Rohingya yang diangkut kapal ke Aceh diharuskan membayar sebesar 50.000 taka atau 7 juta rupiah, sedangkan dewasa sebesar 100 taka atau 14 juta rupiah. Sehingga apabila ditotalkan, agen mendapatkan hasil dari kejahatan sebesar 3,3 miliar rupiah. Gigi bergilir patroli tengah laut cegah kapal pengungsi Rohingya. Mana patroli aparat?
Kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh sudah meresahkan warga lokal sebab semakin hari jumlahnya semakin banyak. Tak ingin hal serupa terus terjadi, warga lokal berinisiatif untuk menghalau pengungsi Rohingya yang hendak masuk ke Aceh. Baru-baru ini viral aksi seorang nelayan menghalau kapal pengungsi Rohingya yang hendak berlabuh di pantai Aceh. Dalam video yang beredar, terlihat seorang pria parubaya yang diduga adalah nelayan setempat mencegat kapal pengungsi Rohingya. Nelayan tersebut langsung mendekati kapal pengungsi Rohingya yang ia lihat. Dari kode tangannya, nelayan tersebut mencoba menghalau para pengungsi yang menaiki kapal tua itu. Sementara itu, nelayan di Birawan mulai dari Kecamatan Samalanga hingga Gandapura sejak beberapa waktu lalu sampai kini terus melakukan pengawasan dan patroli di laut. Tujuan patroli ini agar jika ada kapal yang mengangkut para pengungsi Rohingya supaya tidak mendarat di Birawan. Patroli ini dilakukan para nelayan di Birawan saat mereka melaut. Ketua DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Birawan, Badrudin Yunus menanggapi banyaknya pengungsi Rohingya mendarat di Aceh, termasuk di Birawan akhir-akhir ini. Menurut keterangan sejumlah nelayan, kata Badrudin, hingga kini masih ada kapal yang diduga pengungsi Rohingya di laut lepas. Keberadaan mereka dengan kapal terus dipantau kemana arahnya. Mereka diinformasikan berada di zona bebas dan bergerak tidak jelas arahnya. Wilayah laut Birawan hanya berjarak 150 mil. Mereka berada dan terlihat di kejauhan di kawasan zona ekonomi eksklusif atau ZEE batas negara. Selain meminta para nelayan untuk patroli, saat berpapasan dengan bot Rohingya, para nelayan juga diminta membantu apa yang bisa dibantu untuk mereka, namun diharapkan mereka tidak sempat mendarat. Mantan Panglima Laut Birawan menduga para pengungsi Rohingya akan terus menyasar ke kawasan pesisir Aceh untuk mereka mendarat. Pasalnya, pengalaman para pengungsi yang mendarat sebelumnya meski mereka ditolak warga tapi tetap ada tempat penampungan. Selaku Ketua DPD KNTI Birawan, kata Badrudin, 2 kapal Rohingya berhasil menembus keamanan laut di kawasan Aceh dan mendarat di PDIE Aceh saat Minggu 10 Desember 2023 subuh pukul 4. Diperkirakan satu kapal memuat 200 orang hingga diperkirakan jumlah Rohingya yang datang menyusul sekitar 400 orang. Miftah Jod Ade, Ketua Komunitas Nelayan di Aceh seperti dilansir dari Antara, 2 perahu mendarat di Aceh pada Minggu pagi mengatakan masing-masing satu di Kabupaten Pidie dan Aceh Besar. Setiap perahu membawa sekitar 200 orang Rohingya, katanya. Sementara dilansir dari Reuters dan Lanal Lok Sumawe, Kolonel Laut Andi Susanto mengatakan orang Rohingya mendarat di Pidie dan petugas sedang berkoordinasi di lapangan untuk mengumpulkan data. Ia mengatakan pihaknya mengetahui adanya kapal kedua, namun tak memiliki informasi di mana kapal itu berlabuh atau berapa jumlah penumpang di dalamnya. Diduga kuat mafia perdagangan manusia sengaja menyelundupkan mereka ke Indonesia. Sebab hal ini diakui salah seorang pengungsi bernama Rohima yang membayar hingga 14-15 juta rupiah kepada mafia atau yang mereka sebut agen. Tujuan mereka memang Indonesia, sebab informasi yang didapatkan Indonesia pernah menyambut mereka dengan baik. Sebab di pengungsian Bangladesh, Cox's Bazar, kami tak lagi tenang, ada gangguan. Kami berharap bisa mengadu nasib, jelasnya. Keluhan tak hanya datang dari Rohima, tetapi hampir semuanya berkata demikian. Namun akibatnya mereka jadi korban pada mafia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona H. menilai pengungsi Rohingya di Aceh merupakan korban mafia tindak pidana penyelundupan orang. Para pelaku tidak bekerja perorangan, melainkan sebuah sindikat. Mereka, pengungsi Rohingya, juga adalah korban-korban dari mafia-mafia yang membawa mereka, kata Yasona saat ditemui awak media di lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu 10 Desember 2023. Sementara itu, kedatangan pengungsi ini menambah lonjakan. Sebelumnya sudah ada 1.200 orang Rohingya yang mendarat di Indonesia sejak bulan November. Tak terbendung, ratusan pengungsi Rohingya lolos pertahanan laut lagi. Kini 2 kapal mendarat di Aceh. Lagi 2 kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya terdampar di Provinsi Aceh Minggu 10 Desember 2023. Laporan dari Serambi News, 2 kapal pengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di lokasi dan waktu yang berbeda di Aceh. Informasi diperoleh 2 buah kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidi. Kedatangan mereka langsung diamankan dan didata oleh TNI atau Polri. Panglima Laut Aceh, Miftah Jod Ade mengatakan, di Desa Plangraya, Kecamatan Muatan 3, Kabupaten Pidi, mereka mendarat Minggu 10 Desember 2023 pukul 3:30. Mereka mendarat pada dini hari, jumlahnya sekitar 200-an, kata Miftah saat dikonfirmasi.
Para pengungsi tiba dan mendarat di Pantai Pelang Raya, Kecamatan Muara 3, Kabupaten Pidi. Mereka terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Selain di Kabupaten Pidi, kapal yang mengangkut ratusan etnis Rohingya mendarat di Kabupaten Aceh Besar. Kapolsek Krueng Raya, Ibda Roli, Yuisa Awai mengatakan, di Gampong Blang, Ulam, Kecamatan Masjid Raya, jumlah etnis Rohingya yang mendarat sebanyak sekitar 135 orang. Sampai saat ini keberadaan ratusan pengungsi Rohingya di pesisir Pantai Pelang Raya belum dapat penolakan dari warga setempat. Saat ini lebih dari 1.400 pengungsi Rohingya ditampung di sejumlah tempat di Pidi, Lok Semawe, dan Sabang. Ribuan pengungsi Rohingya yang tiba di Aceh dari Bangladesh ternyata bukan unsur tidak sengaja, tetapi sudah direncanakan oleh mereka. Hal itu terungkap dari pernyataan pengungsi Rohingya yang saat ini berada di penampungan sementara di Desa Kule, Kabupaten Pidie bersama 232 pengungsi Rohingya lainnya. Untuk menuju ke Indonesia, khususnya Aceh, mereka membayar ke agen senilai 14 juta rupiah untuk dewasa dan 7 juta rupiah untuk anak-anak. Abdurrahman adalah salah satu pengungsi Rohingya yang ikut dalam rombongan dan mendarat di Aceh pada November 2023. Ia pun menceritakan perjalanan panjang dari kamp pengungsi di Bangladesh hingga akhirnya mendarat di Aceh. Perjalanan itu benar-benar menakutkan. Perjalanan laut selama 17 hari yang mengerikan. Kami harus menunggu hujan agar bisa minum, kata Abdo. Menurutnya, perjalanan ke Indonesia tidak gratis, tetapi harus membayar dan biayanya lebih murah dibanding ke Malaysia. Pengungsi Rohingya lainnya, Hairul Amin mengatakan, alasannya meninggalkan kamp di Bangladesh karena ingin menemukan kehidupan yang lebih baik. Ia berangkat bersama istri dan 3 anaknya dengan kapal yang sama dengan Abdu. Kami merasa seperti akan mati. Saya berharap akan ada kedamaian bagi kita di sini di Indonesia. Saya ingin anak-anak saya memiliki masa depan yang lebih baik dan mendapatkan pendidikan, ungkapnya. Hairul mengaku biaya yang dikeluarkan untuk ke Indonesia yakni 300.000 taka atau 42 juta rupiah untuk perjalanan keluarganya. Polres Pidie telah menetapkan seorang warga negara Bangladesh, Husan Muhtar, sebagai tersangka dalam penyelundupan pengungsi Rohingya ke Aceh. Kapolres Pidie AKBP Imam Asfali mengatakan Husan Muhtar merupakan kapten dari kapal yang membawa 147 Rohingya ditangkap mendarat di pesisir Pantai Muara 3 pada 14 November 2023. Kini Husan Muhtar ditahan di Mapolres Pidie, sementara ada 3 orang lainnya masih mencari daftar pencarian orang yakni Nababai, Sabar, dan Zahrangi. Mereka masih dalam pengejaran polisi setelah melompat dari kapal dan melarikan diri ke hutan. Untuk itu, pihak Polres Pidie menggandeng imigrasi untuk penanganan tindakan pidana penyelundupan manusia. Informasi diperoleh pelaku inisial HM diduga memfasilitasi kapal kayu untuk mengangkut, membawa rombongan etnis Rohingya dari perairan Bangladesh, Myanmar, masuk ke perairan wilayah Indonesia. Mereka berjumlah 194 orang berangkat tanpa dilengkapi izin dan dokumen yang sah. Para tersangka mendapat keuntungan dari penumpang kapal yang harus membayar 50.000 taka atau 7 juta rupiah untuk anak-anak. Sedangkan dewasa dikenai tarif sebesar 100.000 taka atau 14 juta rupiah. Jika di total agen mendapatkan uang 3,3 miliar rupiah. Tersangka diancam dengan pidana pasal 120 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 500 juta rupiah dan paling banyak 1,5 miliar rupiah. Selama November 2023, sudah 3 kali pendaratan Rohingya ke Pidie dengan total 573 pengungsi dibawa. Kendati demikian, gelombang perjalanan pengungsi Rohingya dari kamp pengungsi di Bangladesh baru saja dimulai karena musim perjalanan perahu pengungsi pada tahun 2023 baru saja dimulai. Kakek Huzon geng Bangladesh seludupkan Rohingya tertangkap karena usia, raup 3,3 miliar rupiah. Dugaan ulah geng Bangladesh dan ada keterlibatan lembaga besar dalam penyelundupan manusia perahu alias para pengungsi Rohingya bukan isapan jempol. Salah seorang kakek bernama Husan Muhtar 70 tahun tertangkap polisi dari Polres Pidi. Hal ini diungkap Kapolres Pidi AKBP Imam Asfali. Husan diduga memfasilitasi kapal kayu untuk mengangkut rombongan imigran Rohingya dari perairan Bangladesh Myanmar masuk ke perairan wilayah Indonesia. Ia bersama agen Zahangir, Sabar, dan 3 orang lainnya yang tidak diketahui namanya menyelundupkan Rohingya. Namun rekan-rekan Husan melarikan diri saat kapal hendak mendarat di pesisir pantai Kampung Pelang Raya, Kecamatan Muara 3, Kabupaten Pidi pada 14 November 2023. Kapolres mengatakan Husan berkamuflase sebagai rombongan pengungsi Rohingya yang terdampar, padahal ia jaringan penyelundupan imigran gelap
menetap di Indonesia. Polisi menemukan fakta jika agen penyelundupan itu memperoleh keuntungan hingga 3,3 miliar rupiah. Sebab para pengungsi dibebankan bervariasi, anak-anak sebesar 50.000 taka atau sekitar 7 juta, sedangkan orang dewasa 100.000 taka atau 14 juta. Atas perbuatan Huson yang mempunyai kartu UNHCR melanggar pasal 120 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Dan pasal 55 ayat ke-1 terancam hukuman paling singkat 5 tahun, paling lama 15 tahun. Hal inilah yang menjadi perhatian Presiden Jokowi menyatakan menindak tegas pelaku TPPO yang membonceng masuk Rohingya dengan menggeruk keuntungan. Namun Jokowi tetap membantu sementara untuk mengungsi Rohingya dengan tetap mengutamakan kepentingan warga lokal. Pemerintah juga akan berkoordinasi dengan PBB dan UNHCR serta organisasi internasional terkait Rohingya di Aceh ini. Pantas Rohingya terus berdatangan, ternyata tiketnya dijual murah. Terungkap alasan ribuan pengungsi Rohingya memilih tujuan untuk mendarat di Indonesia, utamanya Aceh. Ternyata pengungsi Rohingya yang diberangkatkan dari kamp pengungsi di Bangladesh untuk melintasi Laut Andaman dan menuju Indonesia membayar jutaan rupiah. Hal itu diungkap oleh seorang pemuda Rohingya, Abdurrahman, 23 tahun, yang ikut dalam rombongan dan berhasil mendarat di Aceh pada November 2023. Saat ini dirinya tinggal di kamp penampungan sementara di Desa Kule, Kabupaten Pidi bersama 232 pengungsi Rohingya lainnya. Ia menceritakan kisahnya melakukan perjalanan panjang dari kamp pengungsi di Bangladesh hingga akhirnya mendarat di Aceh. Dia mengatakan mayoritas orang Rohingya datang ke daratan di bagian utara Pulau Sumatera di Provinsi Aceh. Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia menerapkan hukuman syariat Islam dan darah dengan tingkat kemiskinan nomor 1 di Sumatera. Sudah lebih dari 1.000 pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh pada bulan November saja, yang merupakan gelombang pengungsi terbesar yang mencapai Indonesia sejak tahun 2015. Mereka mengatakan tiket perahu ke Indonesia juga lebih murah dibandingkan tiket Malaysia. Pengungsi Rohingya yang diangkut kapal ke Aceh diharuskan membayar sebesar 50.000 taka atau 7 juta rupiah, sedangkan dewasa sebesar 100 taka atau 14 juta rupiah. Sehingga apabila ditotalkan, agen mendapatkan hasil dari kejahatan sebesar 3,3 miliar rupiah. Gigih bergilir patroli tengah laut cegah kapal pengungsi Rohingya. Mana patroli aparat? Kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh sudah meresahkan warga lokal sebab semakin hari jumlahnya semakin banyak. Tak ingin hal serupa terus terjadi, warga lokal berinisiatif untuk menghalau pengungsi Rohingya yang hendak masuk ke Aceh. Baru-baru ini viral aksi seorang nelayan menghalau kapal pengungsi Rohingya yang hendak berlabuh di pantai Aceh. Dalam video yang beredar, terlihat seorang pria parubaya yang diduga adalah nelayan setempat mencegat kapal pengungsi Rohingya. Nelayan tersebut langsung mendekati kapal pengungsi Rohingya yang ia lihat. Dari kode tangannya, nelayan tersebut mencoba menghalau para pengungsi yang menaiki kapal tua itu. Sementara itu, nelayan di Birawan mulai dari Kecamatan Samalanga hingga Gandapura sejak beberapa waktu lalu sampai kini terus melakukan pengawasan dan patroli di laut. Tujuan patroli ini agar jika ada kapal yang mengangkut para pengungsi Rohingya supaya tidak mendarat di Birawan. Patroli ini dilakukan para nelayan di Birawan saat mereka melaut. Ketua DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Birawan, Badrudin Yunus, menanggapi banyaknya pengungsi Rohingya mendarat di Aceh, termasuk di Birawan akhir-akhir ini. Menurut keterangan sejumlah nelayan, kata Badrudin, hingga kini masih ada kapal yang diduga pengungsi Rohingya di laut lepas. Keberadaan mereka dengan kapal terus dipantau kemana arahnya. Mereka diinformasikan berada di zona bebas dan bergerak tidak jelas arahnya. Wilayah laut Birawan hanya berjarak 150 mil. Mereka berada dan terlihat di kejauhan di kawasan zona ekonomi eksklusif atau ZEE batas negara. Selain meminta para nelayan untuk patroli, saat berpapasan dengan bot Rohingya, para nelayan juga diminta membantu apa yang bisa dibantu untuk mereka, namun diharapkan mereka tidak sempat mendarat. Mantan Panglima Laut Birawan menduga para pengungsi Rohingya akan terus menyasar ke kawasan pesisir Aceh untuk mereka mendarat. Pasalnya, pengalaman para pengungsi yang mendarat sebelumnya meski mereka ditolak warga tapi tetap ada tempat penampungan. Selaku Ketua DPD KNTI Birawan, kata Badrudin, 2 kapal Rohingya berhasil menembus keamanan laut di kawasan Aceh dan mendarat di PDIE Aceh saat Minggu 10 Desember 2023 subuh pukul 4. Diperkirakan satu kapal memuat 200 orang hingga diperkirakan jumlah Rohingya yang datang menyusul sekitar 400 orang. Miftah Jod Ade, Ketua Komunitas Nelayan di Aceh seperti dilansir dari Antara, 2 perahu mendarat di Aceh pada Minggu pagi mengatakan masing-masing satu di Kabupaten PDIE dan Aceh Besar. Setiap perahu membawa sekitar 200 orang Rohingya, katanya. Sementara dilansir dari Reuters dan Lanal Lok Sumawe, Kolonel Laut Andi Susanto mengatakan
Orang Rohingya mendarat di PDA dan petugas sedang berkoordinasi di lapangan untuk mengumpulkan data. Ia mengatakan pihaknya mengetahui adanya kapal kedua, namun tak memiliki informasi di mana kapal itu berlabuh atau berapa jumlah penumpang di dalamnya. Diduga kuat mafia perdagangan manusia sengaja menyelundupkan mereka ke Indonesia. Sebab hal ini diakui salah seorang pengungsi bernama Rohima yang membayar hingga 14-15 juta rupiah kepada mafia atau yang mereka sebut agen. Tujuan mereka memang Indonesia, sebab informasi yang didapatkan Indonesia pernah menyambut mereka dengan baik. Sebab di pengungsian Bangladesh, Cox's Bazar, kami tak lagi tenang, ada gangguan. Kami berharap bisa mengadu nasib, jelasnya. Keluhan tak hanya datang dari Rohima, tetapi hampir semuanya berkata demikian. Namun akibatnya mereka jadi korban pada mafia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona H. menilai pengungsi Rohingya di Aceh merupakan korban mafia tindak pidana penyelundupan orang. Para pelaku tidak bekerja perorangan, melainkan sebuah sindikat. Mereka, pengungsi Rohingya, juga adalah korban-korban dari mafia-mafia yang membawa mereka, kata Yasona saat ditemui awak media di lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu 10 Desember 2023. Sementara itu, kedatangan pengungsi ini menambah lonjakan. Sebelumnya sudah ada 1.200 orang Rohingya yang mendarat di Indonesia sejak bulan November. Tak terbendung, ratusan pengungsi Rohingya lolos pertahanan laut lagi. Kini 2 kapal mendarat di Aceh. Lagi 2 kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya terdampar di Provinsi Aceh Minggu 10 Desember 2023. Laporan dari Serambi News, 2 kapal pengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di lokasi dan waktu yang berbeda di Aceh. Informasi diperoleh 2 buah kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidi. Kedatangan mereka langsung diamankan dan didata oleh TNI atau Polri. Panglima Laut Aceh, Miftah Juk Adek mengatakan, di Desa Plangraya, Kecamatan Muatan 3, Kabupaten Pidi, mereka mendarat Minggu 10 Desember 2023 pukul 3:30. Mereka mendarat pada dini hari, jumlahnya sekitar 200-an, kata Miftah saat dikonfirmasi. Para pengungsi tiba dan mendarat di pantai Plangraya, Kecamatan Muara 3, Kabupaten Pidi. Mereka terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Selain di Kabupaten Pidi, kapal yang mengangkut ratusan etnis Rohingya mendarat di Kabupaten Aceh Besar. Kapolsek Krueng Raya, Ibda Roli Yuisa Awai mengatakan, di Gampong Blang, Ulam, Kecamatan Masjid Raya, jumlah etnis Rohingya yang mendarat sebanyak sekitar 135 orang. Sampai saat ini keberadaan ratusan pengungsi Rohingya di pesisir pantai Blang Raya belum dapat penolakan dari warga setempat. Saat ini lebih dari 1.400 pengungsi Rohingya ditampung di sejumlah tempat di Pidi, Lok Semawe, dan Sabang. Ribuan pengungsi Rohingya yang tiba di Aceh dari Bangladesh ternyata bukan unsur tidak sengaja, tetapi sudah direncanakan oleh mereka. Hal itu terungkap dari pernyataan pengungsi Rohingya yang saat ini berada di penampungan sementara di Desa Kule, Kabupaten Pidi bersama 232 pengungsi Rohingya lainnya. Untuk menuju ke Indonesia, khususnya Aceh, mereka membayar ke agen senilai 14 juta rupiah untuk dewasa dan 7 juta rupiah untuk anak-anak. Abdurrahman adalah salah satu pengungsi Rohingya yang ikut dalam rombongan dan mendarat di Aceh pada November 2023. Ia pun menceritakan perjalanan panjang dari kamp pengungsi di Bangladesh hingga akhirnya mendarat di Aceh. Perjalanan itu benar-benar menakutkan. Perjalanan laut selama 17 hari yang mengerikan. Kami harus menunggu hujan agar bisa minum, kata Abdo. Menurutnya perjalanan ke Indonesia tidak gratis, tetapi harus membayar dan biayanya lebih murah dibanding ke Malaysia. Pengungsi Rohingya lainnya, Hairul Amin mengatakan alasannya meninggalkan kamp di Bangladesh karena ingin menemukan kehidupan yang lebih baik. Ia berangkat bersama istri dan 3 anaknya dengan kapal yang sama dengan Abdu. Kami merasa seperti akan mati. Saya berharap akan ada kedamaian bagi kita di sini di Indonesia. Saya ingin anak-anak saya memiliki masa depan yang lebih baik dan mendapatkan pendidikan, ungkapnya. Hairul mengaku biaya yang dikeluarkan untuk ke Indonesia yakni 300.000 taka atau 42 juta rupiah untuk perjalanan keluarganya. Polres Pidi telah menetapkan seorang warga negara Bangladesh, Husan Muhtar, sebagai tersangka dalam penyelundupan pengungsi Rohingya ke Aceh. Kapolres Pidi AKBP Imam Asfali mengatakan Husan Muhtar merupakan kapten dari kapal yang membawa 147 Rohingya ditangkap mendarat di pesisir pantai Muara 3 pada 14 November 2023. Kini Husan Muhtar ditahan di Mapolres Pidi, sementara ada 3 orang lainnya masih menjadi daftar pencarian orang yakni Nababai, Sabar, dan Zahrangi. Mereka masih dalam pengejaran polisi setelah melompat dari kapal dan melarikan diri ke hutan.
Untuk itu, pihak Polres Pidie menggandeng imigrasi untuk penanganan tindakan pidana penyelundupan manusia. Informasi diperoleh pelaku inisial HM diduga memfasilitasi kapal kayu untuk mengangkut, membawa rombongan etnis Rohingya dari perairan Bangladesh Myanmar masuk ke perairan wilayah Indonesia. Mereka berjumlah 194 orang berangkat tanpa dilengkapi izin dan dokumen yang sah. Para tersangka mendapat keuntungan dari penumpang kapal yang harus membayar 50.000 taka atau 7 juta rupiah untuk anak-anak. Sedangkan dewasa dikenai tarif sebesar 100.000 taka atau 14 juta rupiah. Jika ditotal, agen mendapatkan uang 3,3 miliar rupiah. Tersangka diancam dengan pidana pasal 120 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 500 juta rupiah dan paling banyak 1,5 miliar rupiah. Selama November 2023, sudah 3 kali pendaratan Rohingya ke Pidie dengan total 573 pengungsi di bawah. Kendati demikian, gelombang perjalanan pengungsi Rohingya dari kamp pengungsi di Bangladesh baru saja dimulai karena musim perjalanan perahu pengungsi pada tahun 2023 baru saja dimulai. Kakek Huzon geng Bangladesh seludupkan Rohingya tertangkap karena usia. Raup 3,3 miliar rupiah. Dugaan ulah geng Bangladesh dan ada keterlibatan lembaga besar dalam penyelundupan manusia perahu alias para pengungsi Rohingya bukan isapan jempol. Salah seorang kakek bernama Huson Mukhtar 70 tahun tertangkap polisi dari Polres Pidi. Hal ini diungkap Kapolres Pidi AKBP Imam Asfali. Huson diduga memfasilitasi kapal kayu untuk mengangkut rombongan imigran Rohingya dari perairan Bangladesh Myanmar masuk ke perairan wilayah Indonesia. Ia bersama agen Sahangir Sabar dan 3 orang lainnya yang tidak diketahui namanya menyelundupkan Rohingya. Namun rekan-rekan Huson melarikan diri saat kapal hendak mendarat di pesisir pantai Kampung Plang Raya, Kecamatan Muaratika, Kabupaten Pidi pada 14 November 2023. Kapolres mengatakan Huson berkamuflase sebagai rombongan pengungsi Rohingya yang terdampar, padahal ia jaringan penyelundupan imigran gelap di Indonesia. Polisi menemukan fakta jika agen penyelundupan itu memperoleh keuntungan hingga 3,3 miliar rupiah. Sebab para pengungsi dibebankan bervariasi, anak-anak sebesar 50.000 taka atau sekitar 7 juta, sedangkan orang dewasa 100.000 taka atau 14 juta. Atas perbuatan Huson yang mempunyai kartu UNHCR melanggar pasal 120 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Dan pasal 55 ayat ke-1 terancam hukuman paling singkat 5 tahun, paling lama 15 tahun. Hal inilah yang menjadi perhatian Presiden Jokowi menyatakan menindak tegas pelaku TPPO yang memboceng masuk Rohingya dengan menggeruk keuntungan. Namun Jokowi tetap membantu sementara untuk mengungsi Rohingya dengan tetap mengutamakan kepentingan warga lokal. Pemerintah juga akan berkoordinasi dengan PBB dan UNHCR serta organisasi internasional terkait Rohingya di Aceh ini. Pantas Rohingya terus berdatangan, ternyata tiketnya dijual murah. Terungkap alasan ribuan pengungsi Rohingya memilih tujuan untuk mendarat di Indonesia, utamanya Aceh. Ternyata pengungsi Rohingya yang diberangkatkan dari kamp pengungsi di Bangladesh untuk melintasi Laut Andaman dan menuju Indonesia membayar jutaan rupiah. Hal itu diungkap oleh seorang pemuda Rohingya, Abdurrahman, 23 tahun, yang ikut dalam rombongan dan berhasil mendarat di Aceh pada November 2023. Saat ini dirinya tinggal di kamp penampungan sementara di Desa Kule, Kabupaten Pidi bersama 232 pengungsi Rohingya lainnya. Yang menceritakan kisahnya melakukan perjalanan panjang dari kamp pengungsi di Bangladesh hingga akhirnya mendarat di Aceh. Dia mengatakan mayoritas orang Rohingya datang ke daratan di bagian utara Pulau Sumatera di Provinsi Aceh. Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia menerapkan hukuman syariat Islam dan darah dengan tingkat kemiskinan nomor 1 di Sumatera. Sudah lebih dari 1.000 pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh pada bulan November saja, yang merupakan gelombang pengungsi terbesar yang mencapai Indonesia sejak tahun 2015. Mereka mengatakan tiket perahu ke Indonesia juga lebih murah dibandingkan tiket Malaysia. Pengungsi Rohingya yang diangkut kapal ke Aceh diharuskan membayar sebesar 50.000 taka atau 7 juta rupiah, sedangkan dewasa sebesar 100 taka atau 14 juta rupiah. Sehingga apabila ditotalkan, agen mendapatkan hasil dari kejahatan sebesar 3,3 miliar rupiah. Gigih bergilir patroli tengah laut cegah kapal pengungsi Rohingya. Mana patroli aparat? Kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh sudah meresahkan warga lokal sebab semakin hari jumlahnya semakin banyak. Tak ingin hal serupa terus terjadi, warga lokal berinisiatif untuk menghalau pengungsi Rohingya yang hendak masuk ke Aceh. Baru-baru ini viral aksi seorang nelayan menghalau kapal pengungsi Rohingya yang hendak berlabuh di pantai Aceh. Dalam video yang beredar, terlihat seorang pria parubaya yang diduga adalah nelayan setempat mencegat kapal pengungsi Rohingya. Nelayan tersebut langsung mendekati kapal pengungsi Rohingya yang ia lihat.
Dari kode tangannya, nelayan tersebut mencoba menghalau para pengungsi yang menaiki kapal tua itu. Sementara itu, nelayan di Birawan mulai dari Kecamatan Samalanga hingga Gandapura sejak beberapa waktu lalu sampai kini terus melakukan pengawasan dan patroli di laut. Tujuan patroli ini agar jika ada kapal yang mengangkut para pengungsi Rohingya supaya tidak mendarat di Birawan. Patroli ini dilakukan para nelayan di Birawan saat mereka melaut. Ketua DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Birawan, Badrudin Yunus, menanggapi banyaknya pengungsi Rohingya mendarat di Aceh, termasuk di Birawan akhir-akhir ini. Menurut keterangan sejumlah nelayan, kata Badrudin, hingga kini masih ada kapal yang diduga pengungsi Rohingya di laut lepas. Keberadaan mereka dengan kapal terus dipantau kemana arahnya. Mereka diinformasikan berada di zona bebas dan bergerak tidak jelas arahnya. Wilayah laut Birawan hanya berjarak 150 mil. Mereka berada dan terlihat di kejauhan di kawasan zona ekonomi eksklusif atau ZEE batas negara. Selain meminta para nelayan untuk patroli, saat berpapasan dengan bot Rohingya, para nelayan juga diminta membantu apa yang bisa dibantu untuk mereka, namun diharapkan mereka tidak sempat mendarat. Mantan Panglima Laut Birawan menduga para pengungsi Rohingya akan terus menyasar ke kawasan pesisir Aceh untuk mereka mendarat. Pasalnya, pengalaman para pengungsi yang mendarat sebelumnya meski mereka ditolak warga tapi tetap ada tempat penampungan. Selaku Ketua DPD KNTI Birawan, kata Badrudin, 2 kapal Rohingya berhasil menembus keamanan laut di kawasan Aceh dan mendarat di PDIE Aceh saat Minggu 10 Desember 2023 subuh pukul 4. Diperkirakan satu kapal memuat 200 orang hingga diperkirakan jumlah Rohingya yang datang menyusul sekitar 400 orang. Miftah Cut Ade, Ketua Komunitas Nelayan di Aceh, seperti dilansir dari Antara, 2 perahu mendarat di Aceh pada Minggu pagi, mengatakan masing-masing satu di Kabupaten Pidie dan Aceh Besar. Setiap perahu membawa sekitar 200 orang Rohingya, katanya. Sementara dilansir dari Reuters dan Lanal Lok Sumawe, Kolonel Laut Andi Susanto mengatakan orang Rohingya mendarat di Pidie dan petugas sedang berkoordinasi di lapangan untuk mengumpulkan data. Ia mengatakan pihaknya mengetahui adanya kapal kedua, namun tak memiliki informasi di mana kapal itu berlabuh atau berapa jumlah penumpang di dalamnya. Diduga kuat mafia perdagangan manusia sengaja menyelundupkan mereka ke Indonesia. Sebab hal ini diakui salah seorang pengungsi bernama Rohima yang membayar hingga 14-15 juta rupiah kepada mafia atau yang mereka sebut agen. Tujuan mereka memang Indonesia, sebab informasi yang didapatkan Indonesia pernah menyambut mereka dengan baik. Sebab di pengungsian Bangladesh, Cox's Bazar, kami tak lagi tenang, ada gangguan. Kami berharap bisa mengadu nasib, jelasnya. Keluhan tak hanya datang dari Rohima, tetapi hampir semuanya berkata demikian. Namun akibatnya mereka jadi korban pada mafia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona H. menilai pengungsi Rohingya di Aceh merupakan korban mafia tindak pidana penyelundupan orang. Para pelaku tidak bekerja perorangan, melainkan sebuah sindikat. Mereka, pengungsi Rohingya, juga adalah korban-korban dari mafia-mafia yang membawa mereka, kata Yasona saat ditemui awak media di lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu 10 Desember 2023. Sementara itu, kedatangan pengungsi ini menambah lonjakan. Sebelumnya sudah ada 1.200 orang Rohingya yang mendarat di Indonesia sejak bulan November. Tak terbendung, ratusan pengungsi Rohingya lolos pertahanan laut lagi. Kini 2 kapal mendarat di Aceh. Lagi 2 kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya terdampar di Provinsi Aceh Minggu 10 Desember 2023. Laporan dari Serambi News, 2 kapal pengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di lokasi dan waktu yang berbeda di Aceh. Informasi diperoleh, 2 buah kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidi. Kedatangan mereka langsung diamankan dan didata oleh TNI atau Polri. Panglima Laut Aceh, Miftah Cut Ade, mengatakan, di Desa Pelanggeraya, Kecamatan Muatan 3, Kabupaten Pidi, mereka mendarat Minggu 10 Desember 2023 pukul 3:30. Mereka mendarat pada dini hari, jumlahnya sekitar 200-an, kata Miftah saat dikonfirmasi. Para pengungsi tiba dan mendarat di pantai Pelanggeraya, Kecamatan Muara 3, Kabupaten Pidi. Mereka terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Selain di Kabupaten Pidi, kapal yang mengangkut ratusan etnis Rohingya mendarat di Kabupaten Aceh Besar. Kapolsek Krueng Raya Ibda Roli Yuisa Awai mengatakan,
Di Kampung Blang, Ulam, Kecamatan Masjid Raya, jumlah etnis Rohingya yang mendarat sebanyak sekitar 135 orang. Sampai saat ini keberadaan ratusan pengungsi Rohingya di pesisir pantai Blang Raya belum dapat penolakan dari warga setempat. Saat ini lebih dari 1.400 pengungsi Rohingya ditampung di sejumlah tempat di Pidi, Lok Semawe, dan Sabang. Ribuan pengungsi Rohingya yang tiba di Aceh dari Bangladesh ternyata bukan unsur tidak sengaja, tetapi sudah direncanakan oleh mereka. Hal itu terungkap dari pernyataan pengungsi Rohingya yang saat ini berada di penampungan sementara di Desa Kule, Kabupaten Pidie bersama 232 pengungsi Rohingya lainnya. Untuk menuju ke Indonesia, khususnya Aceh, mereka membayar ke agen senilai 14 juta rupiah untuk dewasa dan 7 juta rupiah untuk anak-anak. Abdurrahman adalah salah satu pengungsi Rohingya yang ikut dalam rombongan dan mendarat di Aceh pada November 2023. Ia pun menceritakan perjalanan panjang dari kamp pengungsi di Bangladesh hingga akhirnya mendarat di Aceh. Perjalanan itu benar-benar menakutkan. Perjalanan laut selama 17 hari yang mengerikan. Kami harus menunggu hujan agar bisa minum, kata Abdo. Menurutnya, perjalanan ke Indonesia tidak gratis, tetapi harus membayar dan biayanya lebih murah dibanding ke Malaysia. Pengungsi Rohingya lainnya, Hairul Amin, mengatakan alasannya meninggalkan kamp di Bangladesh karena ingin menemukan kehidupan yang lebih baik. Ia berangkat bersama istri dan 3 anaknya dengan kapal yang sama dengan Abdu. Kami merasa seperti akan mati. Saya berharap akan ada kedamaian bagi kita di sini di Indonesia. Saya ingin anak-anak saya memiliki masa depan yang lebih baik dan mendapatkan pendidikan, ungkapnya. Hairul mengaku biaya yang dikeluarkan untuk ke Indonesia yakni 300.000 taka atau 42 juta rupiah untuk perjalanan keluarganya. Polres Pidie telah menetapkan seorang warga negara Bangladesh, Husan Muhtar, sebagai tersangka dalam penyelundupan pengungsi Rohingya ke Aceh. Kapolres Pidie AKBP Imam Asfali mengatakan Husan Muhtar merupakan kapten dari kapal yang membawa 147 Rohingya ditangkap mendarat di pesisir pantai Muara 3 pada 14 November 2023. Kini Husan Muhtar ditahan di Mapolres Pidie, sementara ada 3 orang lainnya masih menjadi daftar pencarian orang yakni Nababai, Sabar, dan Sahrangi. Mereka masih dalam pengejaran polisi setelah melompat dari kapal dan melarikan diri ke hutan. Untuk itu, pihak Polres Pidie menggandeng imigrasi untuk penanganan tindakan pidana penyelundupan manusia. Informasi diperoleh pelaku inisial HM diduga memfasilitasi kapal kayu untuk mengangkut, membawa rombongan etnis Rohingya dari perairan Bangladesh, Myanmar, masuk ke perairan wilayah Indonesia. Mereka berjumlah 194 orang berangkat tanpa dilengkapi izin dan dokumen yang sah. Para tersangka mendapat keuntungan dari penumpang kapal yang harus membayar 50.000 taka atau 7 juta rupiah untuk anak-anak. Sedangkan dewasa dikenai tarif sebesar 100.000 taka atau 14 juta rupiah. Jika ditotal, agen mendapatkan uang 3,3 miliar rupiah. Tersangka diancam dengan pidana pasal 120 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 500 juta rupiah dan paling banyak 1,5 miliar rupiah. Selama November 2023, sudah 3 kali pendaratan Rohingya ke Pidie dengan total 573 pengungsi dibawa. Kendati demikian, gelombang perjalanan pengungsi Rohingya dari kamp pengungsi di Bangladesh baru saja dimulai karena musim perjalanan perahu pengungsi pada tahun 2023 baru saja dimulai. Kakek Huzon geng Bangladesh selundupkan Rohingya tertangkap karena usia, raup 3,3 miliar rupiah. Dugaan ulah geng Bangladesh dan ada keterlibatan lembaga besar dalam penyelundupan manusia perahu alias para pengungsi Rohingya bukan isapan jempol. Salah seorang kakek bernama Husan Muhtar 70 tahun tertangkap polisi dari Polres Pidi. Hal ini diungkap Kapolres Pidi AKBP Imam Asfali. Husan diduga memfasilitasi kapal kayu untuk mengangkut rombongan imigran Rohingya dari perairan Bangladesh Myanmar masuk ke perairan wilayah Indonesia. Ia bersama agen Sahangir, Sabar, dan 3 orang lainnya yang tidak diketahui namanya menyelundupkan Rohingya. Namun rekan-rekan Husan melarikan diri saat kapal hendak mendarat di pesisir pantai Kampung Blang Raya, Kecamatan Muara 3, Kabupaten Pidi pada 14 November 2023. Kapolres mengatakan Husan berkamuflase sebagai rombongan pengungsi Rohingya yang terdampar, padahal ia jaringan penyelundupan imigran gelap di Indonesia. Polisi menemukan fakta jika agen penyelundupan itu memperoleh keuntungan hingga 3,3 miliar rupiah. Sebab para pengungsi dibebankan bervariasi, anak-anak sebesar 50.000 taka atau sekitar 7 juta, sedangkan orang dewasa 100.000 taka atau 14 juta. Atas perbuatan Husan yang mempunyai kartu UNHCR melanggar pasal 120 ayat 1.
dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dan pasal 55 ayat ke-1 terancam hukuman paling singkat 5 tahun, paling lama 15 tahun. Hal inilah yang menjadi perhatian Presiden Jokowi menyatakan menindak tegas pelaku TPPO yang memboceng masuk Rohingya dengan menggeruk keuntungan. Namun Jokowi tetap membantu sementara untuk mengungsi Rohingya dengan tetap mengutamakan kepentingan warga lokal. Pemerintah juga akan berkoordinasi dengan PBB dan UNHCR serta organisasi internasional terkait Rohingya di Aceh ini. Pantas Rohingya terus berdatangan, ternyata tiketnya dijual murah. Terungkap alasan ribuan pengungsi Rohingya memilih tujuan untuk mendarat di Indonesia, utamanya Aceh. Ternyata pengungsi Rohingya yang diberangkatkan dari kamp pengungsi di Bangladesh untuk melintasi Laut Andaman dan menuju Indonesia membayar jutaan rupiah. Hal itu diungkap oleh seorang pemuda Rohingya, Abdurrahman, 23 tahun, yang ikut dalam rombongan dan berhasil mendarat di Aceh pada November 2023. Saat ini dirinya tinggal di kamp penampungan sementara di Desa Kule, Kabupaten Pidi bersama 232 pengungsi Rohingya lainnya. Yang menceritakan kisahnya melakukan perjalanan panjang dari kamp pengungsi di Bangladesh hingga akhirnya mendarat di Aceh. Dia mengatakan mayoritas orang Rohingya datang ke daratan di bagian utara Pulau Sumatera di Provinsi Aceh. Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan hukuman syariat Islam dan darah dengan tingkat kemiskinan nomor 1 di Sumatera. Sudah lebih dari 1.000 pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh pada bulan November saja, yang merupakan gelombang pengungsi terbesar yang mencapai Indonesia sejak tahun 2015. Mereka mengatakan tiket perahu ke Indonesia juga lebih murah dibandingkan tiket Malaysia. Pengungsi Rohingya yang diangkut kapal ke Aceh diharuskan membayar sebesar 50.000 taka atau 7 juta rupiah, sedangkan dewasa sebesar 100 taka atau 14 juta rupiah. Sehingga apabila ditotalkan, agen mendapatkan hasil dari kejahatan sebesar 3,3 miliar rupiah. Gigih bergilir patroli tengah laut cegah kapal pengungsi Rohingya. Mana patroli aparat? Kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh sudah meresahkan warga lokal sebab semakin hari jumlahnya semakin banyak. Tak ingin hal serupa terus terjadi, warga lokal berinisiatif untuk menghalau pengungsi Rohingya yang hendak masuk ke Aceh. Baru-baru ini viral aksi seorang nelayan menghalau kapal pengungsi Rohingya yang hendak berlabuh di pantai Aceh. Dalam video yang beredar, terlihat seorang pria parubaya yang diduga adalah nelayan setempat mencegat kapal pengungsi Rohingya. Nelayan tersebut langsung mendekati kapal pengungsi Rohingya yang ia lihat. Dari kode tangannya, nelayan tersebut mencoba menghalau para pengungsi yang menaiki kapal tua itu. Sementara itu, nelayan di Birawan mulai dari Kecamatan Samalanga hingga Gandapura sejak beberapa waktu lalu sampai kini terus melakukan pengawasan dan patroli di laut. Tujuan patroli ini agar jika ada kapal yang mengangkut para pengungsi Rohingya supaya tidak mendarat di Birawan. Patroli ini dilakukan para nelayan di Birawan saat mereka melaut. Ketua DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Birawan, Badrudin Yunus, menanggapi banyaknya pengungsi Rohingya mendarat di Aceh, termasuk di Birawan akhir-akhir ini. Menurut keterangan sejumlah nelayan, kata Badrudin, hingga kini masih ada kapal yang diduga pengungsi Rohingya di laut lepas. Keberadaan mereka dengan kapal terus dipantau kemana arahnya. Mereka diinformasikan berada di zona bebas dan bergerak tidak jelas arahnya. Wilayah laut Birawan hanya berjarak 150 mil. Mereka berada dan terlihat di kejauhan di kawasan zona ekonomi eksklusif atau ZEE batas negara. Selain meminta para nelayan untuk patroli, saat berpapasan dengan bot Rohingya, para nelayan juga diminta membantu apa yang bisa dibantu untuk mereka, namun diharapkan mereka tidak sempat mendarat. Mantan Panglima Laut Birawan menduga para pengungsi Rohingya akan terus menyasar ke kawasan pesisir Aceh untuk mereka mendarat. Pasalnya, pengalaman para pengungsi yang mendarat sebelumnya meski mereka ditolak warga tapi tetap ada tempat penampungan. Selaku Ketua DPD KNTI Birawan, kata Badrudin, 2 kapal Rohingya berhasil menembus keamanan laut di kawasan Aceh dan mendarat di PDIE Aceh saat Minggu 10 Desember 2023 subuh pukul 4. Diperkirakan satu kapal memuat 200 orang hingga diperkirakan jumlah Rohingya yang datang menyusul sekitar 400 orang. Miftah Jod Ade, Ketua Komunitas Nelayan di Aceh seperti dilansir dari Antara, 2 perahu mendarat di Aceh pada Minggu pagi mengatakan masing-masing satu di Kabupaten PDIE dan Aceh Besar. Setiap perahu membawa sekitar 200 orang Rohingya, katanya. Sementara dilansir dari Reuters dan Lanal Lok Sumawe, Kolonel Laut Andi Susanto mengatakan orang Rohingya mendarat di PDIE dan petugas sedang berkoordinasi di lapangan untuk mengumpulkan data. Ia mengatakan pihaknya mengetahui adanya kapal kedua, namun tak memiliki informasi di mana kapal itu berlabuh atau berapa jumlah penumpang di dalamnya. Diduga kuat mafia perdagangan manusia sengaja menyelundupkan mereka ke Indonesia.
Sebab hal ini diakui salah seorang pengungsi bernama Rohima yang membayar hingga 14-15 juta rupiah kepada mafia atau yang mereka sebut agen. Tujuan mereka memang Indonesia, sebab informasi yang didapatkan Indonesia pernah menyambut mereka dengan baik. Sebab di pengungsian Bangladesh, Cox's Bazar, kami tak lagi tenang, ada gangguan. Kami berharap bisa mengadu nasib, jelasnya. Keluhan tak hanya datang dari Rohima, tetapi hampir semuanya berkata demikian. Namun akibatnya mereka jadi korban pada mafia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Ha menilai pengungsi Rohingya di Aceh merupakan korban mafia tindak pidana penyelundupan orang. Para pelaku tidak bekerja perorangan, melainkan sebuah sindikat. Mereka, pengungsi Rohingya, juga adalah korban-korban dari mafia-mafia yang membawa mereka, kata Yasona saat ditemui awak media di lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu 10 Desember 2023. Sementara itu, kedatangan pengungsi ini menambah lonjakan. Sebelumnya sudah ada 1.200 orang Rohingya yang mendarat di Indonesia sejak bulan November. Tak terbendung, ratusan pengungsi Rohingya lolos pertahanan laut lagi. Kini 2 kapal mendarat di Aceh. Lagi 2 kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya terdampar di Provinsi Aceh Minggu 10 Desember 2023. Laporan dari Serambi News, 2 kapal pengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di lokasi dan waktu yang berbeda di Aceh. Informasi diperoleh, 2 buah kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidi. Kedatangan mereka langsung diamankan dan didata oleh TNI atau Polri. Panglima Laut Aceh, Miftah Juk Adek mengatakan, di Desa Pelangraya, Kecamatan Muatan 3, Kabupaten Pidi, mereka mendarat Minggu 10 Desember 2023 pukul 3:30. Mereka mendarat pada dini hari, jumlahnya sekitar 200-an, kata Miftah saat dikonfirmasi. Para pengungsi tiba dan mendarat di Pantai Pelangraya, Kecamatan Muara 3, Kabupaten Pidi. Mereka terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Selain di Kabupaten Pidi, kapal yang mengangkut ratusan etnis Rohingya mendarat di Kabupaten Aceh Besar. Kapolsek Krueng Raya, Ibda Roli Yuisa Awai mengatakan, di Gampong Blang, Ulam, Kecamatan Masjid Raya, jumlah etnis Rohingya yang mendarat sebanyak sekitar 135 orang. Sampai saat ini keberadaan ratusan pengungsi Rohingya di pesisir pantai Blang Raya belum dapat penolakan dari warga setempat. Saat ini lebih dari 1.400 pengungsi Rohingya ditampung di sejumlah tempat di Pidi, Lok Semawe, dan Sabang. Ribuan pengungsi Rohingya yang tiba di Aceh dari Bangladesh ternyata bukan unsur tidak sengaja, tetapi sudah direncanakan oleh mereka. Hal itu terungkap dari pernyataan pengungsi Rohingya yang saat ini berada di penampungan sementara di Desa Kule, Kabupaten Pidie bersama 232 pengungsi Rohingya lainnya. Untuk menuju ke Indonesia, khususnya Aceh, mereka membayar ke agen senilai 14 juta rupiah untuk dewasa dan 7 juta rupiah untuk anak-anak. Abdurrahman adalah salah satu pengungsi Rohingya yang ikut dalam rombongan dan mendarat di Aceh pada November 2023. Ia pun menceritakan perjalanan panjang dari kamp pengungsi di Bangladesh hingga akhirnya mendarat di Aceh. Perjalanan itu benar-benar menakutkan. Perjalanan laut selama 17 hari yang mengerikan. Kami harus menunggu hujan agar bisa minum, kata Abdo. Menurutnya, perjalanan ke Indonesia tidak gratis, tetapi harus membayar dan biayanya lebih murah dibanding ke Malaysia. Pengungsi Rohingya lainnya, Hairul Amin mengatakan, alasannya meninggalkan kamp di Bangladesh karena ingin menemukan kehidupan yang lebih baik. Ia berangkat bersama istri dan 3 anaknya dengan kapal yang sama dengan Abdu. Kami merasa seperti akan mati. Saya berharap akan ada kedamaian bagi kita di sini di Indonesia. Saya ingin anak-anak saya memiliki masa depan yang lebih baik dan mendapatkan pendidikan, ungkapnya. Hairul mengaku biaya yang dikeluarkan untuk ke Indonesia yakni 300.000 taka atau 42 juta rupiah untuk perjalanan keluarganya. Polres Pidie telah menetapkan seorang warga negara Bangladesh, Husan Muhtar, sebagai tersangka dalam penyelundupan pengungsi Rohingya ke Aceh. Kapolres Pidie AKBP Imam Asfali mengatakan Husan Muhtar merupakan kapten dari kapal yang membawa 147 Rohingya ditangkap mendarat di pesisir pantai Muara 3 pada 14 November 2023. Kini Husan Muhtar ditahan di Mapolres Pidie, sementara ada 3 orang lainnya masih menjadi daftar pencarian orang yakni Nababai, Sabar, dan Sahrangi. Mereka masih dalam pengejaran polisi setelah melompat dari kapal dan melarikan diri ke hutan. Untuk itu, pihak Polres Pidie menggandeng imigrasi untuk penanganan tindakan pidana penyelundupan manusia. Informasi diperoleh pelaku inisial HM diduga memfasilitasi kapal kayu untuk mengangkut, membawa rombongan etnis Rohingya dari perairan Bangladesh Myanmar masuk ke perairan wilayah Indonesia.
Mereka berjumlah 194 orang berangkat tanpa dilengkapi izin dan dokumen yang sah. Para tersangka mendapat keuntungan dari penumpang kapal yang harus membayar 50.000 taka atau 7 juta rupiah untuk anak-anak. Sedangkan dewasa dikenai tarif sebesar 100.000 taka atau 14 juta rupiah. Jika ditotal, agen mendapatkan uang 3,3 miliar rupiah. Tersangka diancam dengan pidana pasal 120 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 500 juta rupiah dan paling banyak 1,5 miliar rupiah. Selama November 2023, sudah 3 kali pendaratan Rohingya ke PDIE dengan total 573 pengungsi di bawah. Kendati demikian, gelombang perjalanan pengungsi Rohingya dari kamp pengungsi di Bangladesh baru saja dimulai karena musim perjalanan perahu pengungsi pada tahun 2023 baru saja dimulai. Kakek Huzon geng Bangladesh seludupkan Rohingya tertangkap karena usia. Raup 3,3 miliar rupiah. Dugaan ulah geng Bangladesh dan ada keterlibatan lembaga besar dalam penyeludupan manusia perahu alias para pengungsi Rohingya bukan isapan jempol. Salah seorang kakek bernama Huson Mukhtar 70 tahun tertangkap polisi dari Polres Pidi. Hal ini diungkap Kapolres Pidi AKBP Imam Asfali. Huson diduga memfasilitasi kapal kayu untuk mengangkut rombongan imigran Rohingya dari perairan Bangladesh Myanmar masuk ke perairan wilayah Indonesia. Ia bersama agen Sahangir Sabar dan 3 orang lainnya yang tidak diketahui namanya menyeludupkan Rohingya. Namun rekan-rekan Huson melarikan diri saat kapal hendak mendarat di pesisir pantai Kampung Plang Raya, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidi pada 14 November 2023. Kapolres mengatakan Huson berkamuflase sebagai rombongan pengungsi Rohingya yang terdampar, padahal ia jaringan penyelundupan imigran gelap di Indonesia. Polisi menemukan fakta jika agen penyelundupan itu memperoleh keuntungan hingga 3,3 miliar rupiah. Sebab para pengungsi dibebankan bervariasi, anak-anak sebesar 50.000 taka atau sekitar 7 juta, sedangkan orang dewasa 100.000 taka atau 14 juta. Atas perbuatan Huson yang mempunyai kartu UNHCR melanggar pasal 120 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Dan pasal 55 ayat ke-1 terancam hukuman paling singkat 5 tahun, paling lama 15 tahun. Hal inilah yang menjadi perhatian Presiden Jokowi menyatakan menindak tegas pelaku TPPO yang membonceng masuk Rohingya dengan menggeruk keuntungan. Namun Jokowi tetap membantu sementara untuk mengungsi Rohingya dengan tetap mengutamakan kepentingan warga lokal. Pemerintah juga akan berkoordinasi dengan PBB dan UNHCR serta organisasi internasional terkait Rohingya di Aceh ini. Pantas Rohingya terus berdatangan, ternyata tiketnya dijual murah. Terungkap alasan ribuan pengungsi Rohingya memilih tujuan untuk mendarat di Indonesia, utamanya Aceh. Ternyata pengungsi Rohingya yang diberangkatkan dari kamp pengungsi di Bangladesh untuk melintasi Laut Andaman dan menuju Indonesia membayar jutaan rupiah. Hal itu diungkap oleh seorang pemuda Rohingya, Abdurrahman, 23 tahun, yang ikut dalam rombongan dan berhasil mendarat di Aceh pada November 2023. Saat ini dirinya tinggal di kamp penampungan sementara di Desa Kule, Kabupaten Pidi bersama 232 pengungsi Rohingya lainnya. Ia menceritakan kisahnya melakukan perjalanan panjang dari kamp pengungsi di Bangladesh hingga akhirnya mendarat di Aceh. Dia mengatakan mayoritas orang Rohingya datang ke daratan di bagian utara Pulau Sumatera di Provinsi Aceh. Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan hukuman syariat Islam dan daerah dengan tingkat kemiskinan nomor 1 di Sumatera. Sudah lebih dari 1.000 pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh pada bulan November saja, yang merupakan gelombang pengungsi terbesar yang mencapai Indonesia sejak tahun 2015. Mereka mengatakan tiket perahu ke Indonesia juga lebih murah dibandingkan tiket Malaysia. Pengungsi Rohingya yang diangkut kapal ke Aceh diharuskan membayar sebesar 50.000 taka atau 7 juta rupiah, sedangkan dewasa sebesar 100 taka atau 14 juta rupiah. Sehingga apabila ditotalkan, agen mendapatkan hasil dari kejahatan sebesar 3,3 miliar rupiah. Gigih bergilir patroli tengah laut cegah kapal pengungsi Rohingya. Mana patroli aparat? Kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh sudah meresahkan warga lokal sebab semakin hari jumlahnya semakin banyak. Tak ingin hal serupa terus terjadi, warga lokal berinisiatif untuk menghalau pengungsi Rohingya yang hendak masuk ke Aceh. Baru-baru ini viral aksi seorang nelayan menghalau kapal pengungsi Rohingya yang hendak berlabuh di pantai Aceh. Dalam video yang beredar, terlihat seorang pria parubaya yang diduga adalah nelayan setempat mencegat kapal pengungsi Rohingya. Nelayan tersebut langsung mendekati kapal pengungsi Rohingya yang ia lihat. Dari kode tangannya, nelayan tersebut mencoba menghalau para pengungsi yang menaiki kapal tua itu. Sementara itu, nelayan di Birawan mulai dari Kecamatan Samalanga hingga Gandapura sejak beberapa waktu lalu sampai kini terus melakukan pengawasan dan patroli di laut.
Tujuan patroli ini agar jika ada kapal yang mengangkut para pengungsi Rohingya supaya tidak mendarat di Birawan. Patroli ini dilakukan para nelayan di Birawan saat mereka melaut. Ketua DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Birawan, Badrudin Yunus menanggapi banyaknya pengungsi Rohingya mendarat di Aceh, termasuk di Birawan akhir-akhir ini. Menurut keterangan sejumlah nelayan, kata Badrudin, hingga kini masih ada kapal yang diduga pengungsi Rohingya di laut lepas. Keberadaan mereka dengan kapal terus dipantau kemana arahnya. Mereka diinformasikan berada di zona bebas dan bergerak tidak jelas arahnya. Wilayah laut Birawan hanya berjarak 150 mil. Mereka berada dan terlihat di kejauhan di kawasan zona ekonomi eksklusif atau ZEE batas negara. Selain meminta para nelayan untuk patroli, saat berpapasan dengan bot Rohingya, para nelayan juga diminta membantu apa yang bisa dibantu untuk mereka, namun diharapkan mereka tidak sempat mendarat. Mantan Panglima Laut Birawan menduga para pengungsi Rohingya akan terus menyasar ke kawasan pesisir Aceh untuk mereka mendarat. Pasalnya pengalaman para pengungsi yang mendarat sebelumnya meski mereka ditolak warga tapi tetap ada tempat penampungan. Selaku Ketua DPD KNTI Birawan, kata Badrudin, 2 kapal Rohingya berhasil menembus keamanan laut di kawasan Aceh dan mendarat di PDIE Aceh saat Minggu 10 Desember 2023 subuh pukul 4. Diperkirakan satu kapal memuat 200 orang hingga diperkirakan jumlah Rohingya yang datang menyusul sekitar 400 orang. Miftah Jod Ade, Ketua Komunitas Nelayan di Aceh seperti dilansir dari Antara, 2 perahu mendarat di Aceh pada Minggu pagi mengatakan masing-masing satu di Kabupaten PDIE dan Aceh Besar. Setiap perahu membawa sekitar 200 orang Rohingya, katanya. Sementara dilansir dari Reuters dan Lanal Lok Sumawe, Kolonel Laut Andi Susanto mengatakan orang Rohingya mendarat di PDIE dan petugas sedang berkoordinasi di lapangan untuk mengumpulkan data. Ia mengatakan pihaknya mengetahui adanya kapal kedua, namun tak memiliki informasi di mana kapal itu berlabuh atau berapa jumlah penumpang di dalamnya. Diduga kuat mafia perdagangan manusia sengaja menyelundupkan mereka ke Indonesia. Sebab hal ini diakui salah seorang pengungsi bernama Rohima yang membayar hingga 14-15 juta rupiah kepada mafia atau yang mereka sebut agen. Tujuan mereka memang Indonesia sebab informasi yang didapatkan Indonesia pernah menyambut mereka dengan baik. Sebab di pengungsian Bangladesh, Cox's Bazar, kami tak lagi tenang, ada gangguan. Kami berharap bisa mengadu nasib, jelasnya. Keluhan tak hanya datang dari Rohima, tetapi hampir semuanya berkata demikian. Namun akibatnya mereka jadi korban pada mafia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona H. menilai pengungsi Rohingya di Aceh merupakan korban mafia tindak pidana penyelundupan orang. Para pelaku tidak bekerja perorangan, melainkan sebuah sindikat. Mereka, pengungsi Rohingya, juga adalah korban-korban dari mafia-mafia yang membawa mereka, kata Yasona saat ditemui awak media di lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu 10 Desember 2023. Sementara itu, kedatangan pengungsi ini menambah lonjakan. Sebelumnya sudah ada 1.200 orang Rohingya yang mendarat di Indonesia sejak bulan November. Tak terbendung, ratusan pengungsi Rohingya lolos pertahanan laut lagi. Kini 2 kapal mendarat di Aceh. Lagi 2 kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya terdampar di Provinsi Aceh Minggu 10 Desember 2023. Laporan dari Serambi News, 2 kapal pengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di lokasi dan waktu yang berbeda di Aceh. Informasi diperoleh 2 buah kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidi. Kedatangan mereka langsung diamankan dan didata oleh TNI atau Polri. Panglima Laut Aceh, Miftah Jod Ade mengatakan, di Desa Plangraya, Kecamatan Muatan 3, Kabupaten Pidi, mereka mendarat Minggu 10 Desember 2023 pukul 3:30. Mereka mendarat pada dini hari, jumlahnya sekitar 200-an, kata Miftah saat dikonfirmasi. Para pengungsi tiba dan mendarat di pantai Plangraya, Kecamatan Muara 3, Kabupaten Pidi. Mereka terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Selain di Kabupaten Pidi, kapal yang mengangkut ratusan etnis Rohingya mendarat di Kabupaten Aceh Besar. Kapolsek Krueng Raya, Ibda Roli Yuisa Awai mengatakan, di Gampong Blang, Ulam, Kecamatan Masjid Raya, jumlah etnis Rohingya yang mendarat sebanyak sekitar 135 orang. Sampai saat ini keberadaan ratusan pengungsi Rohingya di pesisir pantai Blang Raya belum dapat penolakan dari warga setempat. Saat ini lebih dari 1.400 pengungsi Rohingya ditampung di sejumlah tempat di Pidi, Lok Sumawe, dan Sabang. Ribuan pengungsi Rohingya yang tiba di Aceh dari Bangladesh ternyata bukan unsur tidak sengaja, tetapi sudah direncanakan oleh mereka.
Hal itu terungkap dari pernyataan pengungsi Rohingya yang saat ini berada di penampungan sementara di Desa Kule, Kabupaten Pidie bersama 232 pengungsi Rohingya lainnya. Untuk menuju ke Indonesia, khususnya Aceh, mereka membayar ke agen senilai 14 juta rupiah untuk dewasa dan 7 juta rupiah untuk anak-anak. Abdurrahman adalah salah satu pengungsi Rohingya yang ikut dalam rombongan dan mendarat di Aceh pada November 2023. Ia pun menceritakan perjalanan panjang dari kamp pengungsi di Bangladesh hingga akhirnya mendarat di Aceh. Perjalanan itu benar-benar menakutkan. Perjalanan laut selama 17 hari yang mengerikan. Kami harus menunggu hujan agar bisa minum, kata Abdo. Menurutnya, perjalanan ke Indonesia tidak gratis, tetapi harus membayar dan biayanya lebih murah dibanding ke Malaysia. Pengungsi Rohingya lainnya, Hairul Amin mengatakan, alasannya meninggalkan kamp di Bangladesh karena ingin menemukan kehidupan yang lebih baik. Ia berangkat bersama istri dan 3 anaknya dengan kapal yang sama dengan Abdu. Kami merasa seperti akan mati. Saya berharap akan ada kedamaian bagi kita di sini di Indonesia. Saya ingin anak-anak saya memiliki masa depan yang lebih baik dan mendapatkan pendidikan, ungkapnya. Hairul mengaku biaya yang dikeluarkan untuk ke Indonesia yakni 300.000 taka atau 42 juta rupiah untuk perjalanan keluarganya. Polres Pidie telah menetapkan seorang warga negara Bangladesh, Husan Muhtar, sebagai tersangka dalam penyelundupan pengungsi Rohingya ke Aceh. Kapolres Pidie AKBP Imam Asfali mengatakan Husan Muhtar merupakan kapten dari kapal yang membawa 147 Rohingya ditangkap mendarat di pesisir pantai Muara 3 pada 14 November 2023. Kini Husan Muhtar ditahan di Mapolres Pidie, sementara ada 3 orang lainnya masih menjadi daftar pencarian orang yakni Nababai, Sabar, dan Zahrangi. Mereka masih dalam pengejaran polisi setelah melompat dari kapal dan melarikan diri ke hutan. Untuk itu, pihak Polres Pidie menggandeng imigrasi untuk penanganan tindakan pidana penyelundupan manusia. Informasi diperoleh pelaku inisial HM diduga memfasilitasi kapal kayu untuk mengangkut, membawa rombongan etnis Rohingya dari perairan Bangladesh, Myanmar, masuk ke perairan wilayah Indonesia. Mereka berjumlah 194 orang berangkat tanpa dilengkapi izin dan dokumen yang sah. Para tersangka mendapat keuntungan dari penumpang kapal yang harus membayar 50.000 taka atau 7 juta rupiah untuk anak-anak. Sedangkan dewasa dikenai tarif sebesar 100.000 taka atau 14 juta rupiah. Jika di total agen mendapatkan uang 3,3 miliar rupiah. Tersangka diancam dengan pidana pasal 120 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 500 juta rupiah dan paling banyak 1,5 miliar rupiah. Selama November 2023, sudah 3 kali pendaratan Rohingya ke Pidie dengan total 573 pengungsi dibawa. Kendati demikian, gelombang perjalanan pengungsi Rohingya dari kamp pengungsi di Bangladesh baru saja dimulai karena musim perjalanan perahu pengungsi pada tahun 2023 baru saja dimulai. Kakek Huzon geng Bangladesh seludupkan Rohingya tertangkap karena usia. Raup 3,3 miliar rupiah. Dugaan ulah geng Bangladesh dan ada keterlibatan lembaga besar dalam penyelundupan manusia perahu alias para pengungsi Rohingya bukan isapan jempol. Salah seorang kakek bernama Husan Muhtar 70 tahun tertangkap polisi dari Polres Pidi. Hal ini diungkap Kapolres Pidi AKBP Imam Asfali. Husan diduga memfasilitasi kapal kayu untuk mengangkut rombongan imigran Rohingya dari perairan Bangladesh Myanmar masuk ke perairan wilayah Indonesia. Ia bersama agen Sahangir, Sabar, dan 3 orang lainnya yang tidak diketahui namanya menyelundupkan Rohingya. Namun rekan-rekan Husan melarikan diri saat kapal hendak mendarat di pesisir pantai Kampung Plang Raya, Kecamatan Muara 3, Kabupaten Pidi pada 14 November 2023. Kapolres mengatakan Husan berkamuflase sebagai rombongan pengungsi Rohingya yang terdampar, padahal ia jaringan penyelundupan imigran gelap di Indonesia. Polisi menemukan fakta jika agen penyelundupan itu memperoleh keuntungan hingga 3,3 miliar rupiah. Sebab para pengungsi dibebankan bervariasi, anak-anak sebesar 50.000 taka atau sekitar 7 juta, sedangkan orang dewasa 100.000 taka atau 14 juta. Atas perbuatan Husan yang mempunyai kartu UNHCR melanggar pasal 120 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Dan pasal 55 ayat ke-1 terancam hukuman paling singkat 5 tahun, paling lama 15 tahun. Hal inilah yang menjadi perhatian Presiden Jokowi menyatakan menindak tegas pelaku TPPO yang membonceng masuk Rohingya dengan menggeruk keuntungan.
Namun Jokowi tetap membantu sementara untuk mengungsi Rohingya dengan tetap mengutamakan kepentingan warga lokal. Pemerintah juga akan berkoordinasi dengan PBB dan UNHCR serta organisasi internasional terkait Rohingya di Aceh ini. Pantas Rohingya terus berdatangan, ternyata tiketnya dijual murah. Terungkap alasan ribuan pengungsi Rohingya memilih tujuan untuk mendarat di Indonesia, utamanya Aceh. Ternyata pengungsi Rohingya yang diberangkatkan dari kamp pengungsi di Bangladesh untuk melintasi Laut Andaman dan menuju Indonesia membayar jutaan rupiah. Hal itu diungkap oleh seorang pemuda Rohingya, Abdurrahman, 23 tahun, yang ikut dalam rombongan dan berhasil mendarat di Aceh pada November 2023. Saat ini dirinya tinggal di kamp penampungan sementara di Desa Kule, Kabupaten Pidi bersama 232 pengungsi Rohingya lainnya. Ia menceritakan kisahnya melakukan perjalanan panjang dari kamp pengungsi di Bangladesh hingga akhirnya mendarat di Aceh. Dia mengatakan mayoritas orang Rohingya datang ke daratan di bagian utara Pulau Sumatera di Provinsi Aceh. Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia menerapkan hukuman syariat Islam dan daerah dengan tingkat kemiskinan nomor 1 di Sumatera. Sudah lebih dari 1.000 pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh pada bulan November saja, yang merupakan gelombang pengungsi terbesar yang mencapai Indonesia sejak tahun 2015. Mereka mengatakan tiket perahu ke Indonesia juga lebih murah dibandingkan tiket Malaysia. Pengungsi Rohingya yang diangkut kapal ke Aceh diharuskan membayar sebesar 50.000 taka atau 7 juta rupiah, sedangkan dewasa sebesar 100 taka atau 14 juta rupiah. Sehingga apabila ditotalkan, agen mendapatkan hasil dari kejahatan sebesar 3,3 miliar rupiah. Gigih bergilir patroli tengah laut cegah kapal pengungsi Rohingya. Mana patroli aparat? Kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh sudah meresahkan warga lokal sebab semakin hari jumlahnya semakin banyak. Tak ingin hal serupa terus terjadi, warga lokal berinisiatif untuk menghalau pengungsi Rohingya yang hendak masuk ke Aceh. Baru-baru ini viral aksi seorang nelayan menghalau kapal pengungsi Rohingya yang hendak berlabuh di pantai Aceh. Dalam video yang beredar terlihat seorang pria parubaya yang diduga adalah nelayan setempat mencegat kapal pengungsi Rohingya. Nelayan tersebut langsung mendekati kapal pengungsi Rohingya yang ia lihat. Dari kode tangannya, nelayan tersebut mencoba menghalau para pengungsi yang menaiki kapal tua itu. Sementara itu, nelayan di Birawan mulai dari Kecamatan Samalanga hingga Gandapura sejak beberapa waktu lalu sampai kini terus melakukan pengawasan dan patroli di laut. Tujuan patroli ini agar jika ada kapal yang mengangkut para pengungsi Rohingya supaya tidak mendarat di Birawan. Patroli ini dilakukan para nelayan di Birawan saat mereka melaut. Ketua DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Birawan, Badrudin Yunus, menanggapi banyaknya pengungsi Rohingya mendarat di Aceh, termasuk di Birawan akhir-akhir ini. Menurut keterangan sejumlah nelayan, kata Badrudin, hingga kini masih ada kapal yang diduga pengungsi Rohingya di laut lepas. Keberadaan mereka dengan kapal terus dipantau kemana arahnya. Mereka diinformasikan berada di zona bebas dan bergerak tidak jelas arahnya. Wilayah laut Birawan hanya berjarak 150 mil. Mereka berada dan terlihat di kejauhan di kawasan zona ekonomi eksklusif atau ZEE batas negara. Selain meminta para nelayan untuk patroli, saat berpapasan dengan bot Rohingya, para nelayan juga diminta membantu apa yang bisa dibantu untuk mereka, namun diharapkan mereka tidak sempat mendarat. Mantan Panglima Laut Birawan menduga para pengungsi Rohingya akan terus menyasar ke kawasan pesisir Aceh untuk mereka mendarat. Pasalnya, pengalaman para pengungsi yang mendarat sebelumnya meski mereka ditolak warga tapi tetap ada tempat penampungan. Selaku Ketua DPD KNTI Birawan, kata Badrudin, 2 kapal Rohingya berhasil menembus keamanan laut di kawasan Aceh dan mendarat di PDIE Aceh saat Minggu 10 Desember 2023 subuh pukul 4. Diperkirakan satu kapal memuat 200 orang hingga diperkirakan jumlah Rohingya yang datang menyusul sekitar 400 orang. Miftah Jod Ade, Ketua Komunitas Nelayan di Aceh seperti dilansir dari Antara, 2 perahu mendarat di Aceh pada Minggu pagi mengatakan masing-masing satu di Kabupaten PDIE dan Aceh Besar. Setiap perahu membawa sekitar 200 orang Rohingya, katanya. Sementara dilansir dari Reuters dan Lanal Lok Sumawe, Kolonel Laut Andi Susanto mengatakan orang Rohingya mendarat di PDIE dan petugas sedang berkoordinasi di lapangan untuk mengumpulkan data. Ia mengatakan pihaknya mengetahui adanya kapal kedua, namun tak memiliki informasi di mana kapal itu berlabuh atau berapa jumlah penumpang di dalamnya. Diduga kuat mafia perdagangan manusia sengaja menyelundupkan mereka ke Indonesia. Sebab hal ini diakui salah seorang pengungsi bernama Rohima yang membayar hingga 14-15 juta rupiah kepada mafia atau yang mereka sebut agen. Tujuan mereka memang Indonesia sebab informasi yang didapatkan Indonesia pernah menyambut mereka dengan baik.
Sebab di pengungsian Bangladesh, Cox's Bazar, kami tak lagi tenang, ada gangguan. Kami berharap bisa mengadu nasib, jelasnya. Keluhan tak hanya datang dari Rohingya, tetapi hampir semuanya berkata demikian. Namun akibatnya mereka jadi korban pada mafia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona H. menilai pengungsi Rohingya di Aceh merupakan korban mafia tindak pidana penyelundupan orang. Para pelaku tidak bekerja perorangan, melainkan sebuah sindikat. Mereka, pengungsi Rohingya, juga adalah korban-korban dari mafia-mafia yang membawa mereka, kata Yasona saat ditemui awak media di lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu 10 Desember 2023. Sementara itu, kedatangan pengungsi ini menambah lonjakan. Sebelumnya sudah ada 1.200 orang Rohingya yang mendarat di Indonesia sejak bulan November. Tak terbendung, ratusan pengungsi Rohingya lolos pertahanan laut lagi. Kini 2 kapal mendarat di Aceh. Lagi 2 kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya terdampar di Provinsi Aceh Minggu 10 Desember 2023. Laporan dari Serambi News, 2 kapal pengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di lokasi dan waktu yang berbeda di Aceh. Informasi diperoleh, 2 buah kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidi. Kedatangan mereka langsung diamankan dan didata oleh TNI atau Polri. Panglima Laut Aceh, Miftah Juk Adek mengatakan, di Desa Pelangraya, Kecamatan Muatan 3, Kabupaten Pidi, mereka mendarat Minggu 10 Desember 2023 pukul 3:30. Mereka mendarat pada dini hari, jumlahnya sekitar 200-an, kata Miftah saat dikonfirmasi. Para pengungsi tiba dan mendarat di pantai Pelangraya, Kecamatan Muara 3, Kabupaten Pidi. Mereka terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Selain di Kabupaten Pidi, kapal yang mengangkut ratusan etnis Rohingya mendarat di Kabupaten Aceh Besar. Kapolsek Krueng Raya, Ibda Roli Yuisa Awai mengatakan, di Gampong Blang, Ulam, Kecamatan Masjid Raya, jumlah etnis Rohingya yang mendarat sebanyak sekitar 135 orang. Sampai saat ini keberadaan ratusan pengungsi Rohingya di pesisir pantai Blang Raya belum dapat penolakan dari warga setempat. Saat ini lebih dari 1.400 pengungsi Rohingya ditampung di sejumlah tempat di Pidi, Lok Semawe, dan Sabang. Ribuan pengungsi Rohingya yang tiba di Aceh dari Bangladesh ternyata bukan unsur tidak sengaja, tetapi sudah direncanakan oleh mereka. Hal itu terungkap dari pernyataan pengungsi Rohingya yang saat ini berada di penampungan sementara di Desa Kule, Kabupaten Pidie bersama 232 pengungsi Rohingya lainnya. Untuk menuju ke Indonesia, khususnya Aceh, mereka membayar ke agen senilai 14 juta rupiah untuk dewasa dan 7 juta rupiah untuk anak-anak. Abdurrahman adalah salah satu pengungsi Rohingya yang ikut dalam rombongan dan mendarat di Aceh pada November 2023. Ia pun menceritakan perjalanan panjang dari kamp pengungsi di Bangladesh hingga akhirnya mendarat di Aceh. Perjalanan itu benar-benar menakutkan. Perjalanan laut selama 17 hari yang mengerikan. Kami harus menunggu hujan agar bisa minum, kata Abdo. Menurutnya, perjalanan ke Indonesia tidak gratis, tetapi harus membayar dan biayanya lebih murah dibanding ke Malaysia. Pengungsi Rohingya lainnya, Hairul Amin mengatakan, alasannya meninggalkan kamp di Bangladesh karena ingin menemukan kehidupan yang lebih baik. Ia berangkat bersama istri dan 3 anaknya dengan kapal yang sama dengan Abdu. Kami merasa seperti akan mati. Saya berharap akan ada kedamaian bagi kita di sini di Indonesia. Saya ingin anak-anak saya memiliki masa depan yang lebih baik dan mendapatkan pendidikan, ungkapnya. Hairul mengaku biaya yang dikeluarkan untuk ke Indonesia yakni 300.000 taka atau 42 juta rupiah untuk perjalanan keluarganya. Polres Pidie telah menetapkan seorang warga negara Bangladesh, Husen Muhtar, sebagai tersangka dalam penyelundupan pengungsi Rohingya ke Aceh. Kapolres Pidie AKBP Imam Asfali mengatakan Husen Muhtar merupakan kapten dari kapal yang membawa 147 Rohingya ditangkap mendarat di pesisir pantai Muara 3 pada 14 November 2023. Kini Husen Muhtar ditahan di Mapolres Pidie, sementara ada 3 orang lainnya masih menjadi daftar pencarian orang yakni Nababai, Sabar, dan Sahrangi. Mereka masih dalam pengejaran polisi setelah melompat dari kapal dan melarikan diri ke hutan. Untuk itu, pihak Polres Pidie menggandeng imigrasi untuk penanganan tindakan pidana penyelundupan manusia. Informasi diperoleh pelaku inisial HM diduga memfasilitasi kapal kayu untuk mengangkut, membawa rombongan etnis Rohingya dari perairan Bangladesh Myanmar masuk ke perairan wilayah Indonesia. Mereka berjumlah 194 orang berangkat tanpa dilengkapi izin dan dokumen yang sah. Para tersangka mendapat keuntungan dari penumpang kapal yang harus membayar 50.000 taka atau 7 juta rupiah untuk anak-anak.
Sedangkan dewasa dikenai tarif sebesar 100.000 taka atau 14 juta rupiah. Jika ditotal, agen mendapatkan uang 3,3 miliar rupiah. Tersangka diancam dengan pidana pasal 120 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 500 juta rupiah dan paling banyak 1,5 miliar rupiah. Selama November 2023, sudah 3 kali pendaratan Rohingya ke PDY dengan total 573 pengungsi di bawah. Kendati demikian, gelombang perjalanan pengungsi Rohingya dari kamp pengungsi di Bangladesh baru saja dimulai karena musim perjalanan perahu pengungsi pada tahun 2023 baru saja dimulai. Kakek Huzon geng Bangladesh seludupkan Rohingya tertangkap karena usia. Raup 3,3 miliar rupiah. Dugaan ulah geng Bangladesh dan ada keterlibatan lembaga besar dalam penyeludupan manusia perahu alias para pengungsi Rohingya bukan isapan jempol. Salah seorang kakek bernama Huson Mukhtar 70 tahun tertangkap polisi dari Polres Pidi. Hal ini diungkap Kapolres Pidi AKBP Imam Asfali. Huson diduga memfasilitasi kapal kayu untuk mengangkut rombongan imigran Rohingya dari perairan Bangladesh Myanmar masuk ke perairan wilayah Indonesia. Ia bersama agen Sahangir Sabar dan 3 orang lainnya yang tidak diketahui namanya menyeludupkan Rohingya. Namun rekan-rekan Huson melarikan diri saat kapal hendak mendarat di pesisir pantai Kampung Plang Raya, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidi pada 14 November 2023. Kapolres mengatakan Huson berkamuflase sebagai rombongan pengungsi Rohingya yang terdampar, padahal ia jaringan penyelundupan imigran gelap di Indonesia. Polisi menemukan fakta jika agen penyelundupan itu memperoleh keuntungan hingga 3,3 miliar rupiah. Sebab para pengungsi dibebankan bervariasi, anak-anak sebesar 50.000 taka atau sekitar 7 juta, sedangkan orang dewasa 100.000 taka atau 14 juta. Atas perbuatan Huson yang mempunyai kartu UNHCR melanggar pasal 120 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Dan pasal 55 ayat ke-1 terancam hukuman paling singkat 5 tahun, paling lama 15 tahun. Hal inilah yang menjadi perhatian Presiden Jokowi menyatakan menindak tegas pelaku TPPO yang memboceng masuk Rohingya dengan menggeruk keuntungan. Namun Jokowi tetap membantu sementara untuk mengungsi Rohingya dengan tetap mengutamakan kepentingan warga lokal. Pemerintah juga akan berkoordinasi dengan PBB dan UNHCR serta organisasi internasional terkait Rohingya di Aceh ini. Pantas Rohingya terus berdatangan, ternyata tiketnya dijual murah. Terungkap alasan ribuan pengungsi Rohingya memilih tujuan untuk mendarat di Indonesia, utamanya Aceh. Ternyata pengungsi Rohingya yang diberangkatkan dari kamp pengungsi di Bangladesh untuk melintasi Laut Andaman dan menuju Indonesia membayar jutaan rupiah. Hal itu diungkap oleh seorang pemuda Rohingya, Abdurrahman, 23 tahun, yang ikut dalam rombongan dan berhasil mendarat di Aceh pada November 2023. Saat ini dirinya tinggal di kamp penampungan sementara di Desa Kule, Kabupaten Pidi bersama 232 pengungsi Rohingya lainnya. Ia menceritakan kisahnya melakukan perjalanan panjang dari kamp pengungsi di Bangladesh hingga akhirnya mendarat di Aceh. Dia mengatakan mayoritas orang Rohingya datang ke daratan di bagian utara Pulau Sumatera di Provinsi Aceh. Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan hukuman syariat Islam dan darah dengan tingkat kemiskinan nomor 1 di Sumatera. Sudah lebih dari 1.000 pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh pada bulan November saja, yang merupakan gelombang pengungsi terbesar yang mencapai Indonesia sejak tahun 2015. Mereka mengatakan tiket perahu ke Indonesia juga lebih murah dibandingkan tiket Malaysia. Pengungsi Rohingya yang diangkut kapal ke Aceh diharuskan membayar sebesar 50.000 taka atau 7 juta rupiah, sedangkan dewasa sebesar 100 taka atau 14 juta rupiah. Sehingga apabila ditotalkan, agen mendapatkan hasil dari kejahatan sebesar 3,3 miliar rupiah. Gigih bergilir patroli tengah laut cegah kapal pengungsi Rohingya. Mana patroli aparat? Kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh sudah meresahkan warga lokal sebab semakin hari jumlahnya semakin banyak. Tak ingin hal serupa terus terjadi, warga lokal berinisiatif untuk menghalau pengungsi Rohingya yang hendak masuk ke Aceh. Baru-baru ini viral aksi seorang nelayan menghalau kapal pengungsi Rohingya yang hendak berlabuh di pantai Aceh. Dalam video yang beredar, terlihat seorang pria parubaya yang diduga adalah nelayan setempat mencegat kapal pengungsi Rohingya. Nelayan tersebut langsung mendekati kapal pengungsi Rohingya yang ia lihat. Dari kode tangannya, nelayan tersebut mencoba menghalau para pengungsi yang menaiki kapal tua itu. Sementara itu, nelayan di Birawan mulai dari Kecamatan Samalanga hingga Gandapura sejak beberapa waktu lalu sampai kini terus melakukan pengawasan dan patroli di laut. Tujuan patroli ini agar jika ada kapal yang mengangkut para pengungsi Rohingya supaya tidak mendarat di Birawan. Patroli ini dilakukan para nelayan di Birawan saat mereka melaut. Ketua DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Birawan,
Badrudin Yunus menanggapi banyaknya pengungsi Rohingya mendarat di Aceh, termasuk di Berawon akhir-akhir ini. Menurut keterangan sejumlah nelayan, kata Badrudin, hingga kini masih ada kapal yang diduga pengungsi Rohingya di laut lepas. Keberadaan mereka dengan kapal terus dipantau kemana arahnya. Mereka diinformasikan berada di zona bebas dan bergerak tidak jelas arahnya. Wilayah laut Berawon hanya berjarak 150 mil. Mereka berada dan terlihat di kejauhan di kawasan zona ekonomi eksklusif atau ZEE batas negara. Selain meminta para nelayan untuk patroli, saat berpapasan dengan bot Rohingya, para nelayan juga diminta membantu apa yang bisa dibantu untuk mereka, namun diharapkan mereka tidak sempat mendarat. Mantan Panglima Laut Berawon menduga para pengungsi Rohingya akan terus menyasar ke kawasan pesisir Aceh untuk mereka mendarat. Pasalnya pengalaman para pengungsi yang mendarat sebelumnya meski mereka ditolak warga tapi tetap ada tempat penampungan. Selaku Ketua DPD KNTI Berawon, kata Badrudin, 2 kapal Rohingya berhasil menembus keamanan laut di kawasan Aceh dan mendarat di PDIE Aceh saat Minggu 10 Desember 2023 subuh pukul 4. Diperkirakan satu kapal memuat 200 orang hingga diperkirakan jumlah Rohingya yang datang menyusul sekitar 400 orang. Miftah Cut Ade, Ketua Komunitas Nelayan di Aceh seperti dilansir dari Antara, 2 perahu mendarat di Aceh pada Minggu pagi mengatakan masing-masing satu di Kabupaten PDIE dan Aceh Besar. Setiap perahu membawa sekitar 200 orang Rohingya, katanya. Sementara dilansir dari Reuters dan Lanal Lok Sumawe, Kolonel Laut Andi Susanto mengatakan orang Rohingya mendarat di PDIE dan petugas sedang berkoordinasi di lapangan untuk mengumpulkan data. Ia mengatakan pihaknya mengetahui adanya kapal kedua, namun tak memiliki informasi di mana kapal itu berlabuh atau berapa jumlah penumpang di dalamnya. Diduga kuat mafia perdagangan manusia sengaja menyelundupkan mereka ke Indonesia. Sebab hal ini diakui salah seorang pengungsi bernama Rohima yang membayar hingga 14-15 juta rupiah kepada mafia atau yang mereka sebut agen. Tujuan mereka memang Indonesia sebab informasi yang didapatkan Indonesia pernah menyambut mereka dengan baik. Sebab di pengungsian Bangladesh, Cox's Bazar, kami tak lagi tenang, ada gangguan. Kami berharap bisa mengadu nasib, jelasnya. Keluhan tak hanya datang dari Rohima, tetapi hampir semuanya berkata demikian. Namun akibatnya mereka jadi korban pada mafia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona H. menilai pengungsi Rohingya di Aceh merupakan korban mafia tindak pidana penyelundupan orang. Para pelaku tidak bekerja perorangan, melainkan sebuah sindikat. Mereka, pengungsi Rohingya, juga adalah korban-korban dari mafia-mafia yang membawa mereka, kata Yasona saat ditemui awak media di lapangan Banteng, Jakarta Pusat Minggu 10 Desember 2023. Sementara itu kedatangan pengungsi ini menambah lonjakan. Sebelumnya sudah ada 1.200 orang Rohingya yang mendarat di Indonesia sejak bulan November. Tak terbendung, ratusan pengungsi Rohingya lolos pertahanan laut lagi. Kini 2 kapal mendarat di Aceh. Lagi 2 kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya terdampar di Provinsi Aceh Minggu 10 Desember 2023. Laporan dari Serambi News, 2 kapal pengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di lokasi dan waktu yang berbeda di Aceh. Informasi diperoleh 2 buah kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidi. Kedatangan mereka langsung diamankan dan didata oleh TNI atau Polri. Panglima Laut Aceh, Miftah Cut Ade mengatakan, di Desa Pelangraya, Kecamatan Muatan 3, Kabupaten Pidi mereka mendarat Minggu 10 Desember 2023 pukul 3:30. Mereka mendarat pada dini hari, jumlahnya sekitar 200-an, kata Miftah saat dikonfirmasi. Para pengungsi tiba dan mendarat di pantai Pelangraya, Kecamatan Muara 3, Kabupaten Pidi. Mereka terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Selain di Kabupaten Pidi, kapal yang mengangkut ratusan etnis Rohingya mendarat di Kabupaten Aceh Besar. Kapolsek Krueng Raya, Ibda Roli Yuisa Awai mengatakan, di Gampong Blang, Ulam, Kecamatan Masjid Raya, jumlah etnis Rohingya yang mendarat sebanyak sekitar 135 orang. Sampai saat ini keberadaan ratusan pengungsi Rohingya di pesisir pantai Blang Raya belum dapat penolakan dari warga setempat. Saat ini lebih dari 1.400 pengungsi Rohingya ditampung di sejumlah tempat di Pidi, Lok Sumawe, dan Sabang. Ribuan pengungsi Rohingya yang tiba di Aceh dari Bangladesh ternyata bukan unsur tidak sengaja, tetapi sudah direncanakan oleh mereka. Hal itu terungkap dari pernyataan pengungsi Rohingya yang saat ini berada di penampungan sementara di Desa Kule, Kabupaten PDIE bersama 232 pengungsi Rohingya lainnya.
Untuk menuju ke Indonesia, khususnya Aceh, mereka membayar ke agen senilai 14 juta rupiah untuk dewasa dan 7 juta rupiah untuk anak-anak. Abdurrahman adalah salah satu pengungsi Rohingya yang ikut dalam rombongan dan mendarat di Aceh pada November 2023. Ia pun menceritakan perjalanan panjang dari kamp pengungsi di Bangladesh hingga akhirnya mendarat di Aceh. Perjalanan itu benar-benar menakutkan. Perjalanan laut selama 17 hari yang mengerikan. Kami harus menunggu hujan agar bisa minum, kata Abdo. Menurutnya, perjalanan ke Indonesia tidak gratis, tetapi harus membayar dan biayanya lebih murah dibanding ke Malaysia. Pengungsi Rohingya lainnya, Hairul Amin mengatakan, alasannya meninggalkan kamp di Bangladesh karena ingin menemukan kehidupan yang lebih baik. Ia berangkat bersama istri dan 3 anaknya dengan kapal yang sama dengan Abdu. Kami merasa seperti akan mati. Saya berharap akan ada kedamaian bagi kita di sini di Indonesia. Saya ingin anak-anak saya memiliki masa depan yang lebih baik dan mendapatkan pendidikan, ungkapnya. Hairul mengaku biaya yang dikeluarkan untuk ke Indonesia yakni 300.000 taka atau 42 juta rupiah untuk perjalanan keluarganya. Polres PDIE telah menetapkan seorang warga negara Bangladesh, Husan Muhtar, sebagai tersangka dalam penyelundupan pengungsi Rohingya ke Aceh. Kapolres PDIE AKBP Imam Asfali mengatakan Husan Muhtar merupakan kapten dari kapal yang membawa 147 Rohingya ditangkap mendarat di pesisir pantai Muara 3 pada 14 November 2023. Kini Husan Muhtar ditahan di Mapolres PDIE, sementara ada 3 orang lainnya masih menjadi daftar pencarian orang yakni Nababai, Sabar, dan Sahrangi. Mereka masih dalam pengejaran polisi setelah melompat dari kapal dan melarikan diri ke hutan. Untuk itu, pihak Polres PDIE menggandeng imigrasi untuk penanganan tindakan pidana penyelundupan manusia. Informasi diperoleh pelaku inisial HM diduga memfasilitasi kapal kayu untuk mengangkut, membawa rombongan etnis Rohingya dari perairan Bangladesh Myanmar masuk ke perairan wilayah Indonesia. Mereka berjumlah 194 orang berangkat tanpa dilengkapi izin dan dokumen yang sah. Para tersangka mendapat keuntungan dari penumpang kapal yang harus membayar 50.000 taka atau 7 juta rupiah untuk anak-anak. Sedangkan dewasa dikenai tarif sebesar 100.000 taka atau 14 juta rupiah. Jika ditotal, agen mendapatkan uang 3,3 miliar rupiah. Tersangka diancam dengan pidana pasal 120 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 500 juta rupiah dan paling banyak 1,5 miliar rupiah. Selama November 2023, sudah 3 kali pendaratan Rohingya ke PDIE dengan total 573 pengungsi dibawa. Kendati demikian, gelombang perjalanan pengungsi Rohingya dari kamp pengungsi di Bangladesh baru saja dimulai karena musim perjalanan perahu pengungsi pada tahun 2023 baru saja dimulai. Kakek Huzon geng Bangladesh seludupkan Rohingya tertangkap karena usia. Raup 3,3 miliar rupiah. Dugaan ulah geng Bangladesh dan ada keterlibatan lembaga besar dalam penyelundupan manusia perahu alias para pengungsi Rohingya bukan isapan jempol. Salah seorang kakek bernama Husan Muhtar 70 tahun tertangkap polisi dari Polres Pidi. Hal ini diungkap Kapolres Pidi AKBP Imam Asfali. Husan diduga memfasilitasi kapal kayu untuk mengangkut rombongan imigran Rohingya dari perairan Bangladesh Myanmar masuk ke perairan wilayah Indonesia. Ia bersama agen Sahangir, Sabar, dan 3 orang lainnya yang tidak diketahui namanya menyelundupkan Rohingya. Namun rekan-rekan Husan melarikan diri saat kapal hendak mendarat di pesisir pantai Kampung Plang Raya, Kecamatan Muara 3, Kabupaten Pidi pada 14 November 2023. Kapolres mengatakan Husan berkamuflase sebagai rombongan pengungsi Rohingya yang terdampar, padahal ia jaringan penyelundupan imigran gelap di Indonesia. Polisi menemukan fakta jika agen penyelundupan itu memperoleh keuntungan hingga 3,3 miliar rupiah. Sebab para pengungsi dibebankan bervariasi, anak-anak sebesar 50.000 taka atau sekitar 7 juta, sedangkan orang dewasa 100.000 taka atau 14 juta. Atas perbuatan Husan yang mempunyai kartu UNHCR melanggar pasal 120 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Dan pasal 55 ayat ke-1 terancam hukuman paling singkat 5 tahun, paling lama 15 tahun. Hal inilah yang menjadi perhatian Presiden Jokowi menyatakan menindak tegas pelaku TPPO yang memboceng masuk Rohingya dengan menggeruk keuntungan.
Namun Jokowi tetap membantu sementara untuk mengungsi Rohingya dengan tetap mengutamakan kepentingan warga lokal. Pemerintah juga akan berkoordinasi dengan PBB dan UNHCR serta organisasi internasional terkait Rohingya di Aceh ini. Pantas Rohingya terus berdatangan, ternyata tiketnya dijual murah. Terungkap alasan ribuan pengungsi Rohingya memilih tujuan untuk mendarat di Indonesia, utamanya Aceh. Ternyata pengungsi Rohingya yang diberangkatkan dari kamp pengungsi di Bangladesh untuk melintasi Laut Andaman dan menuju Indonesia membayar jutaan rupiah. Hal itu diungkap oleh seorang pemuda Rohingya, Abdurrahman, 23 tahun, yang ikut dalam rombongan dan berhasil mendarat di Aceh pada November 2023. Saat ini dirinya tinggal di kamp penampungan sementara di Desa Kule, Kabupaten Pidi bersama 232 pengungsi Rohingya lainnya. Ia menceritakan kisahnya melakukan perjalanan panjang dari kamp pengungsi di Bangladesh hingga akhirnya mendarat di Aceh. Dia mengatakan mayoritas orang Rohingya datang ke daratan di bagian utara Pulau Sumatera di Provinsi Aceh. Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan hukuman syariat Islam dan darah dengan tingkat kemiskinan nomor 1 di Sumatera. Sudah lebih dari 1.000 pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh pada bulan November saja, yang merupakan gelombang pengungsi terbesar yang mencapai Indonesia sejak tahun 2015. Mereka mengatakan tiket perahu ke Indonesia juga lebih murah dibandingkan tiket Malaysia. Pengungsi Rohingya yang diangkut kapal ke Aceh diharuskan membayar sebesar 50.000 taka atau 7 juta rupiah, sedangkan dewasa sebesar 100 taka atau 14 juta rupiah. Sehingga apabila ditotalkan, agen mendapatkan hasil dari kejahatan sebesar 3,3 miliar rupiah. Gigih bergilir patroli tengah laut cegah kapal pengungsi Rohingya. Mana patroli aparat? Kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh sudah meresahkan warga lokal sebab semakin hari jumlahnya semakin banyak. Tak ingin hal serupa terus terjadi, warga lokal berinisiatif untuk menghalau pengungsi Rohingya yang hendak masuk ke Aceh. Baru-baru ini viral aksi seorang nelayan menghalau kapal pengungsi Rohingya yang hendak berlabuh di pantai Aceh. Dalam video yang beredar, terlihat seorang pria parubaya yang diduga adalah nelayan setempat mencegat kapal pengungsi Rohingya. Nelayan tersebut langsung mendekati kapal pengungsi Rohingya yang ia lihat. Dari kode tangannya, nelayan tersebut mencoba menghalau para pengungsi yang menaiki kapal tua itu. Sementara itu, nelayan di Birawan mulai dari Kecamatan Samalanga hingga Gandapura sejak beberapa waktu lalu sampai kini terus melakukan pengawasan dan patroli di laut. Tujuan patroli ini agar jika ada kapal yang mengangkut para pengungsi Rohingya supaya tidak mendarat di Birawan. Patroli ini dilakukan para nelayan di Birawan saat mereka melaut. Ketua DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Birawan, Badrudin Yunus, menanggapi banyaknya pengungsi Rohingya mendarat di Aceh, termasuk di Birawan akhir-akhir ini. Menurut keterangan sejumlah nelayan, kata Badrudin, hingga kini masih ada kapal yang diduga pengungsi Rohingya di laut lepas. Keberadaan mereka dengan kapal terus dipantau kemana arahnya. Mereka diinformasikan berada di zona bebas dan bergerak tidak jelas arahnya. Wilayah laut Birawan hanya berjarak 150 mil. Mereka berada dan terlihat di kejauhan di kawasan zona ekonomi eksklusif atau ZEE batas negara. Selain meminta para nelayan untuk patroli, saat berpapasan dengan bot Rohingya, para nelayan juga diminta membantu apa yang bisa dibantu untuk mereka, namun diharapkan mereka tidak sempat mendarat. Mantan Panglima Laut Birawan menduga para pengungsi Rohingya akan terus menyasar ke kawasan pesisir Aceh untuk mereka mendarat. Pasalnya, pengalaman para pengungsi yang mendarat sebelumnya meski mereka ditolak warga tapi tetap ada tempat penampungan. Selaku Ketua DPD KNTI Birawan, kata Badrudin, 2 kapal Rohingya berhasil menembus keamanan laut di kawasan Aceh dan mendarat di PDIE Aceh saat Minggu 10 Desember 2023 subuh pukul 4. Diperkirakan satu kapal memuat 200 orang hingga diperkirakan jumlah Rohingya yang datang menyusul sekitar 400 orang. Miftah Jod Ade, Ketua Komunitas Nelayan di Aceh seperti dilansir dari Antara, 2 perahu mendarat di Aceh pada Minggu pagi mengatakan masing-masing satu di Kabupaten PDIE dan Aceh Besar. Setiap perahu membawa sekitar 200 orang Rohingya, katanya. Sementara dilansir dari Reuters dan Lanal Lok Sumawe, Kolonel Laut Andi Susanto mengatakan orang Rohingya mendarat di PDIE dan petugas sedang berkoordinasi di lapangan untuk mengumpulkan data. Ia mengatakan pihaknya mengetahui adanya kapal kedua, namun tak memiliki informasi di mana kapal itu berlabuh atau berapa jumlah penumpang di dalamnya. Diduga kuat mafia perdagangan manusia sengaja menyelundupkan mereka ke Indonesia. Sebab hal ini diakui salah seorang pengungsi bernama Rohima yang membayar hingga 14-15 juta rupiah kepada mafia atau yang mereka sebut agen. Tujuan mereka memang Indonesia sebab informasi yang didapatkan Indonesia pernah menyambut mereka dengan baik.
Sebab di pengungsian Bangladesh, Cox's Bazar, kami tak lagi tenang, ada gangguan. Kami berharap bisa mengadu nasib, jelasnya. Keluhan tak hanya datang dari Rohingya, tetapi hampir semuanya berkata demikian. Namun akibatnya mereka jadi korban pada mafia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona H. menilai pengungsi Rohingya di Aceh merupakan korban mafia tindak pidana penyelundupan orang. Para pelaku tidak bekerja perorangan, melainkan sebuah sindikat. Mereka, pengungsi Rohingya, juga adalah korban-korban dari mafia-mafia yang membawa mereka, kata Yasona saat ditemui awak media di lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu 10 Desember 2023. Sementara itu, kedatangan pengungsi ini menambah lonjakan. Sebelumnya sudah ada 1.200 orang Rohingya yang mendarat di Indonesia sejak bulan November. Tak terbendung, ratusan pengungsi Rohingya lolos pertahanan laut lagi. Kini 2 kapal mendarat di Aceh. Lagi 2 kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya terdampar di Provinsi Aceh Minggu 10 Desember 2023. Laporan dari Serambi News, 2 kapal pengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di lokasi dan waktu yang berbeda di Aceh. Informasi diperoleh, 2 buah kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidi. Kedatangan mereka langsung diamankan dan didata oleh TNI atau Polri. Panglima Laut Aceh, Miftah Juk Adek mengatakan, di Desa Pelangraya, Kecamatan Muatan 3, Kabupaten Pidi, mereka mendarat Minggu 10 Desember 2023 pukul 3:30. Mereka mendarat pada dini hari, jumlahnya sekitar 200-an, kata Miftah saat dikonfirmasi. Para pengungsi tiba dan mendarat di pantai Pelangraya, Kecamatan Muara 3, Kabupaten Pidi. Mereka terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Selain di Kabupaten Pidi, kapal yang mengangkut ratusan etnis Rohingya mendarat di Kabupaten Aceh Besar. Kapolsek Krueng Raya, Ibda Roli Yuisa Awai mengatakan, di Gampong Blang, Ulam, Kecamatan Masjid Raya, jumlah etnis Rohingya yang mendarat sebanyak sekitar 135 orang. Sampai saat ini keberadaan ratusan pengungsi Rohingya di pesisir pantai Blang Raya belum dapat penolakan dari warga setempat. Saat ini lebih dari 1.400 pengungsi Rohingya ditampung di sejumlah tempat di Pidi, Lok Semawe, dan Sabang. Ribuan pengungsi Rohingya yang tiba di Aceh dari Bangladesh ternyata bukan unsur tidak sengaja, tetapi sudah direncanakan oleh mereka. Hal itu terungkap dari pernyataan pengungsi Rohingya yang saat ini berada di penampungan sementara di Desa Kule, Kabupaten Pidie bersama 232 pengungsi Rohingya lainnya. Untuk menuju ke Indonesia, khususnya Aceh, mereka membayar ke agen senilai 14 juta rupiah untuk dewasa dan 7 juta rupiah untuk anak-anak. Abdurrahman adalah salah satu pengungsi Rohingya yang ikut dalam rombongan dan mendarat di Aceh pada November 2023. Ia pun menceritakan perjalanan panjang dari kamp pengungsi di Bangladesh hingga akhirnya mendarat di Aceh. Perjalanan itu benar-benar menakutkan. Perjalanan laut selama 17 hari yang mengerikan. Kami harus menunggu hujan agar bisa minum, kata Abdo. Menurutnya, perjalanan ke Indonesia tidak gratis, tetapi harus membayar dan biayanya lebih murah dibanding ke Malaysia. Pengungsi Rohingya lainnya, Hairul Amin mengatakan, alasannya meninggalkan kamp di Bangladesh karena ingin menemukan kehidupan yang lebih baik. Ia berangkat bersama istri dan 3 anaknya dengan kapal yang sama dengan Abdu. Kami merasa seperti akan mati. Saya berharap akan ada kedamaian bagi kita di sini di Indonesia. Saya ingin anak-anak saya memiliki masa depan yang lebih baik dan mendapatkan pendidikan, ungkapnya. Hairul mengaku biaya yang dikeluarkan untuk ke Indonesia yakni 300.000 taka atau 42 juta rupiah untuk perjalanan keluarganya. Polres Pidie telah menetapkan seorang warga negara Bangladesh, Husen Muhtar, sebagai tersangka dalam penyelundupan pengungsi Rohingya ke Aceh. Kapolres Pidie AKBP Imam Asfali mengatakan Husen Muhtar merupakan kapten dari kapal yang membawa 147 Rohingya ditangkap mendarat di pesisir pantai Muara 3 pada 14 November 2023. Kini Husen Muhtar ditahan di Mapolres Pidie, sementara ada 3 orang lainnya masih menjadi daftar pencarian orang yakni Nababai, Sabar, dan Sahrangi. Mereka masih dalam pengejaran polisi setelah melompat dari kapal dan melarikan diri ke hutan. Untuk itu, pihak Polres Pidie menggandeng imigrasi untuk penanganan tindakan pidana penyelundupan manusia. Informasi diperoleh pelaku inisial HM diduga memfasilitasi kapal kayu untuk mengangkut, membawa rombongan etnis Rohingya dari perairan Bangladesh Myanmar masuk ke perairan wilayah Indonesia. Mereka berjumlah 194 orang berangkat tanpa dilengkapi izin dan dokumen yang sah. Para tersangka mendapat keuntungan dari penumpang kapal yang harus membayar 50.000 taka atau 7 juta rupiah untuk anak-anak.
Sedangkan dewasa dikenai tarif sebesar 100.000 taka atau 14 juta rupiah. Jika ditotal, agen mendapatkan uang 3,3 miliar rupiah. Tersangka diancam dengan pidana pasal 120 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 500 juta rupiah dan paling banyak 1,5 miliar rupiah. Selama November 2023, sudah 3 kali pendaratan Rohingya ke PDIE dengan total 573 pengungsi di bawah. Kendati demikian, gelombang perjalanan pengungsi Rohingya dari kamp pengungsi di Bangladesh baru saja dimulai karena musim perjalanan perahu pengungsi pada tahun 2023 baru saja dimulai. Kakek Huzon geng Bangladesh seludupkan Rohingya tertangkap karena usia. Raup 3,3 miliar rupiah. Dugaan ulah geng Bangladesh dan ada keterlibatan lembaga besar dalam penyeludupan manusia perahu alias para pengungsi Rohingya bukan isapan jempol. Salah seorang kakek bernama Huson Mukhtar 70 tahun tertangkap polisi dari Polres Pidi. Hal ini diungkap Kapolres Pidi AKBP Imam Asfali. Huson diduga memfasilitasi kapal kayu untuk mengangkut rombongan imigran Rohingya dari perairan Bangladesh Myanmar masuk ke perairan wilayah Indonesia. Ia bersama agen Sahangir Sabar dan 3 orang lainnya yang tidak diketahui namanya menyeludupkan Rohingya. Namun rekan-rekan Huson melarikan diri saat kapal hendak mendarat di pesisir pantai Kampung Plang Raya, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidi pada 14 November 2023. Kapolres mengatakan Huson berkamuflase sebagai rombongan pengungsi Rohingya yang terdampar, padahal ia jaringan penyelundupan imigran gelap di Indonesia. Polisi menemukan fakta jika agen penyelundupan itu memperoleh keuntungan hingga 3,3 miliar rupiah. Sebab para pengungsi dibebankan bervariasi, anak-anak sebesar 50.000 taka atau sekitar 7 juta, sedangkan orang dewasa 100.000 taka atau 14 juta. Atas perbuatan Huson yang mempunyai kartu UNHCR melanggar pasal 120 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Dan pasal 55 ayat ke-1 terancam hukuman paling singkat 5 tahun, paling lama 15 tahun. Hal inilah yang menjadi perhatian Presiden Jokowi menyatakan menindak tegas pelaku TPPO yang memboceng masuk Rohingya dengan menggeruk keuntungan. Namun Jokowi tetap membantu sementara untuk mengungsi Rohingya dengan tetap mengutamakan kepentingan warga lokal. Pemerintah juga akan berkoordinasi dengan PBB dan UNHCR serta organisasi internasional terkait Rohingya di Aceh ini. Pantas Rohingya terus berdatangan, ternyata tiketnya dijual murah. Terungkap alasan ribuan pengungsi Rohingya memilih tujuan untuk mendarat di Indonesia, utamanya Aceh. Ternyata pengungsi Rohingya yang diberangkatkan dari kamp pengungsi di Bangladesh untuk melintasi Laut Andaman dan menuju Indonesia membayar jutaan rupiah. Hal itu diungkap oleh seorang pemuda Rohingya, Abdurrahman, 23 tahun, yang ikut dalam rombongan dan berhasil mendarat di Aceh pada November 2023. Saat ini dirinya tinggal di kamp penampungan sementara di Desa Kule, Kabupaten Pidi bersama 232 pengungsi Rohingya lainnya. Ia menceritakan kisahnya melakukan perjalanan panjang dari kamp pengungsi di Bangladesh hingga akhirnya mendarat di Aceh. Dia mengatakan mayoritas orang Rohingya datang ke daratan di bagian utara Pulau Sumatera di Provinsi Aceh. Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan hukuman syariat Islam dan darah dengan tingkat kemiskinan nomor 1 di Sumatera. Sudah lebih dari 1.000 pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh pada bulan November saja, yang merupakan gelombang pengungsi terbesar yang mencapai Indonesia sejak tahun 2015. Mereka mengatakan tiket perahu ke Indonesia juga lebih murah dibandingkan tiket Malaysia. Pengungsi Rohingya yang diangkut kapal ke Aceh diharuskan membayar sebesar 50.000 taka atau 7 juta rupiah, sedangkan dewasa sebesar 100 taka atau 14 juta rupiah. Sehingga apabila ditotalkan, agen mendapatkan hasil dari kejahatan sebesar 3,3 miliar rupiah. Gigih bergilir patroli tengah laut cegah kapal pengungsi Rohingya. Mana patroli aparat? Kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh sudah meresahkan warga lokal sebab semakin hari jumlahnya semakin banyak. Tak ingin hal serupa terus terjadi, warga lokal berinisiatif untuk menghalau pengungsi Rohingya yang hendak masuk ke Aceh. Baru-baru ini viral aksi seorang nelayan menghalau kapal pengungsi Rohingya yang hendak berlabuh di pantai Aceh. Dalam video yang beredar, terlihat seorang pria parubaya yang diduga adalah nelayan setempat mencegat kapal pengungsi Rohingya. Nelayan tersebut langsung mendekati kapal pengungsi Rohingya yang ia lihat. Dari kode tangannya, nelayan tersebut mencoba menghalau para pengungsi yang menaiki kapal tua itu. Sementara itu, nelayan di Birawan mulai dari Kecamatan Samalanga hingga Gandapura sejak beberapa waktu lalu sampai kini terus melakukan pengawasan dan patroli di laut. Tujuan patroli ini agar jika ada kapal yang mengangkut para pengungsi Rohingya supaya tidak mendarat di Birawan. Patroli ini dilakukan para nelayan di Birawan saat mereka melaut. Ketua DPD Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Birawan,
Badrudin Yunus menanggapi banyaknya pengungsi Rohingya mendarat di Aceh, termasuk di Berawon akhir-akhir ini. Menurut keterangan sejumlah nelayan, kata Badrudin, hingga kini masih ada kapal yang diduga pengungsi Rohingya di laut lepas. Keberadaan mereka dengan kapal terus dipantau kemana arahnya. Mereka diinformasikan berada di zona bebas dan bergerak tidak jelas arahnya. Wilayah laut Berawon hanya berjarak 150 mil. Mereka berada dan terlihat di kejauhan di kawasan zona ekonomi eksklusif atau ZEE batas negara. Selain meminta para nelayan untuk patroli, saat berpapasan dengan bot Rohingya, para nelayan juga diminta membantu apa yang bisa dibantu untuk mereka, namun diharapkan mereka tidak sempat mendarat. Mantan Panglima Laut Berawon menduga para pengungsi Rohingya akan terus menyasar ke kawasan pesisir Aceh untuk mereka mendarat. Pasalnya pengalaman para pengungsi yang mendarat sebelumnya meski mereka ditolak warga tapi tetap ada tempat penampungan. Selaku Ketua DPD KNTI Berawon, kata Badrudin, 2 kapal Rohingya berhasil menembus keamanan laut di kawasan Aceh dan mendarat di PDIE Aceh saat Minggu 10 Desember 2023 subuh pukul 4. Diperkirakan satu kapal memuat 200 orang hingga diperkirakan jumlah Rohingya yang datang menyusul sekitar 400 orang. Miftah Jod Ade, Ketua Komunitas Nelayan di Aceh seperti dilansir dari Antara, 2 perahu mendarat di Aceh pada Minggu pagi mengatakan, masing-masing satu di Kabupaten Pidie dan Aceh Besar. Setiap perahu membawa sekitar 200 orang Rohingya, katanya. Sementara dilansir dari Reuters dan Lanal Lok Sumawe, Kolonel Laut Andi Susanto mengatakan, orang Rohingya mendarat di Pidie dan petugas sedang berkoordinasi di lapangan untuk mengumpulkan data. Ia mengatakan pihaknya mengetahui adanya kapal kedua, namun tak memiliki informasi di mana kapal itu berlabuh atau berapa jumlah penumpang di dalamnya. Diduga kuat mafia perdagangan manusia sengaja menyelundupkan mereka ke Indonesia. Sebab hal ini diakui salah seorang pengungsi bernama Rohima yang membayar hingga 14-15 juta rupiah kepada mafia atau yang mereka sebut agen. Tujuan mereka memang Indonesia, sebab informasi yang didapatkan Indonesia pernah menyambut mereka dengan baik. Sebab di pengungsian Bangladesh, Cox's Bazar, kami tak lagi tenang, ada gangguan. Kami berharap bisa mengadu nasib, jelasnya. Keluhan tak hanya datang dari Rohima, tetapi hampir semuanya berkata demikian. Namun akibatnya mereka jadi korban pada mafia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona H. menilai pengungsi Rohingya di Aceh merupakan korban mafia tindak pidana penyelundupan orang. Para pelaku tidak bekerja perorangan, melainkan sebuah sindikat. Mereka, pengungsi Rohingya, juga adalah korban-korban dari mafia-mafia yang membawa mereka, kata Yasona saat ditemui awak media di lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Minggu 10 Desember 2023. Sementara itu, kedatangan pengungsi ini menambah lonjakan. Sebelumnya sudah ada 1.200 orang Rohingya yang mendarat di Indonesia sejak bulan November. Tak terbendung, ratusan pengungsi Rohingya lolos pertahanan laut lagi. Kini 2 kapal mendarat di Aceh. Lagi 2 kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya terdampar di Provinsi Aceh Minggu 10 Desember 2023. Laporan dari Serambi News, 2 kapal pengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di lokasi dan waktu yang berbeda di Aceh. Informasi diperoleh 2 buah kapal yang mengangkut pengungsi Rohingya tersebut mendarat di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidi. Kedatangan mereka langsung diamankan dan didata oleh TNI atau Polri. Panglima Laut Aceh, Miftah Jod Ade mengatakan, di Desa Plangraya, Kecamatan Muatan 3, Kabupaten Pidi, mereka mendarat Minggu 10 Desember 2023 pukul 3:30. Mereka mendarat pada dini hari, jumlahnya sekitar 200-an, kata Miftah saat dikonfirmasi. Para pengungsi tiba dan mendarat di Pantai Plangraya, Kecamatan Muara 3, Kabupaten Pidi. Mereka terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Selain di Kabupaten Pidi, kapal yang mengangkut ratusan etnis Rohingya mendarat di Kabupaten Aceh Besar. Kapolsek Krueng Raya Ibda Roli Yuisa Awai mengatakan, di Gampong Blang, Ulam, Kecamatan Masjid Raya, jumlah etnis Rohingya yang mendarat sebanyak sekitar 135 orang. Sampai saat ini keberadaan ratusan pengungsi Rohingya di pesisir Pantai Blang Raya belum dapat penolakan dari warga setempat. Saat ini lebih dari 1.400 pengungsi Rohingya ditampung di sejumlah tempat di Pidi, Lok Sumawe, dan Sabang. Ribuan pengungsi Rohingya yang tiba di Aceh dari Bangladesh ternyata bukan unsur tidak sengaja, tetapi sudah direncanakan oleh mereka. Hal itu terungkap dari pernyataan pengungsi Rohingya yang saat ini berada di penampungan sementara di Desa Kule, Kabupaten Pidie bersama 232 pengungsi Rohingya lainnya.
Untuk menuju ke Indonesia, khususnya Aceh, mereka membayar ke agen senilai 14 juta rupiah untuk dewasa dan 7 juta rupiah untuk anak-anak. Abdurrahman adalah salah satu pengungsi Rohingya yang ikut dalam rombongan dan mendarat di Aceh pada November 2023. Ia pun menceritakan perjalanan panjang dari kamp pengungsi di Bangladesh hingga akhirnya mendarat di Aceh. Perjalanan itu benar-benar menakutkan. Perjalanan laut selama 17 hari yang mengerikan. Kami harus menunggu hujan agar bisa minum, kata Abdo. Menurutnya, perjalanan ke Indonesia tidak gratis, tetapi harus membayar dan biayanya lebih murah dibanding ke Malaysia. Pengungsi Rohingya lainnya, Hairul Amin mengatakan, alasannya meninggalkan kamp di Bangladesh karena ingin menemukan kehidupan yang lebih baik. Ia berangkat bersama istri dan 3 anaknya dengan kapal yang sama dengan Abdu. Kami merasa seperti akan mati. Saya berharap akan ada kedamaian bagi kita di sini di Indonesia. Saya ingin anak-anak saya memiliki masa depan yang lebih baik dan mendapatkan pendidikan, ungkapnya. Hairul mengaku biaya yang dikeluarkan untuk ke Indonesia yakni 300.000 taka atau 42 juta rupiah untuk perjalanan keluarganya. Polres PDIE telah menetapkan seorang warga negara Bangladesh, Husan Muhtar, sebagai tersangka dalam penyelundupan pengungsi Rohingya ke Aceh. Kapolres PDIE AKBP Imam Asfali mengatakan Husan Muhtar merupakan kapten dari kapal yang membawa 147 Rohingya ditangkap mendarat di pesisir pantai Muara 3 pada 14 November 2023. Kini Husan Muhtar ditahan di Mapolres PDIE, sementara ada 3 orang lainnya masih menjadi daftar pencarian orang yakni Nababai, Sabar, dan Sahrangi. Mereka masih dalam pengejaran polisi setelah melompat dari kapal dan melarikan diri ke hutan. Untuk itu, pihak Polres PDIE menggandeng imigrasi untuk penanganan tindakan pidana penyelundupan manusia. Informasi diperoleh pelaku inisial HM diduga memfasilitasi kapal kayu untuk mengangkut, membawa rombongan etnis Rohingya dari perairan Bangladesh, Myanmar, masuk ke perairan wilayah Indonesia. Mereka berjumlah 194 orang berangkat tanpa dilengkapi izin dan dokumen yang sah. Para tersangka mendapat keuntungan dari penumpang kapal yang harus membayar 50.000 taka atau 7 juta rupiah untuk anak-anak. Sedangkan dewasa dikenai tarif sebesar 100.000 taka atau 14 juta rupiah. Jika ditotal, agen mendapatkan uang 3,3 miliar rupiah. Tersangka diancam dengan pidana pasal 120 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 500 juta rupiah dan paling banyak 1,5 miliar rupiah. Selama November 2023, sudah 3 kali pendaratan Rohingya ke PDIE dengan total 573 pengungsi di bawah. Kendati demikian, gelombang perjalanan pengungsi Rohingya dari kamp pengungsi di Bangladesh baru saja dimulai karena musim perjalanan perahu pengungsi pada tahun 2023 baru saja dimulai. Kakek Huzon geng Bangladesh selundupkan Rohingya tertangkap karena usia. Raup 3,3 miliar rupiah. Dugaan ulah geng Bangladesh dan ada keterlibatan lembaga besar dalam penyelundupan manusia perahu alias para pengungsi Rohingya bukan isapan jempol. Salah seorang kakek bernama Husan Muhtar 70 tahun tertangkap polisi dari Polres Pidi. Hal ini diungkap Kapolres Pidi AKBP Imam Asfali. Husan diduga memfasilitasi kapal kayu untuk mengangkut rombongan imigran Rohingya dari perairan Bangladesh Myanmar masuk ke perairan wilayah Indonesia. Ia bersama agen Sahangir, Sabar, dan 3 orang lainnya yang tidak diketahui namanya menyelundupkan Rohingya. Namun rekan-rekan Husan melarikan diri saat kapal hendak mendarat di pesisir pantai Kampung Plang Raya, Kecamatan Muara 3, Kabupaten Pidi pada 14 November 2023. Kapolres mengatakan Husan berkamuflase sebagai rombongan pengungsi Rohingya yang terdampar, padahal ia jaringan penyelundupan imigran gelap di Indonesia. Polisi menemukan fakta jika agen penyelundupan itu memperoleh keuntungan hingga 3,3 miliar rupiah. Sebab para pengungsi dibebankan bervariasi, anak-anak sebesar 50.000 taka atau sekitar 7 juta, sedangkan orang dewasa 100.000 taka atau 14 juta. Atas perbuatan Husan yang mempunyai kartu UNHCR melanggar pasal 120 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Dan pasal 55 ayat ke-1 terancam hukuman paling singkat 5 tahun, paling lama 15 tahun. Hal inilah yang menjadi perhatian Presiden Jokowi menyatakan menindak tegas pelaku TPPO yang membonceng masuk Rohingya dengan menggeruk keuntungan. Namun Jokowi tetap membantu sementara untuk mengungsi Rohingya dengan tetap mengutamakan kepentingan warga lokal. Pemerintah juga akan berkoordinasi dengan PBB dan UNHCR serta organisasi internasional terkait Rohingya di Aceh ini.
Pantas Rohingya terus berdatangan, ternyata tiketnya dijual murah. Terungkap alasan ribuan pengungsi Rohingya memilih tujuan untuk mendarat di Indonesia, utamanya Aceh. Ternyata pengungsi Rohingya yang diberangkatkan dari kamp pengungsi di Bangladesh untuk melintasi Laut Andaman dan menuju Indonesia membayar jutaan rupiah. Hal itu diungkap oleh seorang pemuda Rohingya, Abdurrahman, 23 tahun, yang ikut dalam rombongan dan berhasil mendarat di Aceh pada November 2023. Saat ini dirinya tinggal di kamp penampungan sementara di Desa Kule, Kabupaten Pidi bersama 232 pengungsi Rohingya lainnya. Ia menceritakan kisahnya melakukan perjalanan panjang dari kamp pengungsi di Bangladesh hingga akhirnya mendarat di Aceh. Dia mengatakan mayoritas orang Rohingya datang ke daratan di bagian utara Pulau Sumatera di Provinsi Aceh. Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan hukuman syariat Islam dan darah dengan tingkat kemiskinan nomor 1 di Sumatera. Sudah lebih dari 1.000 pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh pada bulan November saja, yang merupakan gelombang pengungsi terbesar yang mencapai Indonesia sejak tahun 2015. Mereka mengatakan tiket perahu ke Indonesia juga lebih murah dibandingkan tiket Malaysia. Pengungsi Rohingya yang diangkut kapal ke Aceh diharuskan membayar sebesar 50.000 taka atau 7 juta rupiah, sedangkan dewasa sebesar 100 taka atau 14 juta rupiah. Sehingga apabila ditotalkan, agen mendapatkan hasil dari kejahatan sebesar 3,3 miliar rupiah. Gigi bergilir patroli tengah laut cegah kapal pengungsi Rohingya. Mana patroli aparat? Kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh sudah meresahkan warga lokal sebab semakin hari jumlahnya semakin banyak. Tak ingin hal serupa terus terjadi, warga lokal berinisiatif untuk menghalau pengungsi Rohingya yang hendak masuk ke Aceh. Baru-baru ini viral aksi seorang nelayan menghalau kapal pengungsi Rohingya yang hendak berlabuh di pantai Aceh. Dalam video yang beredar terlihat seorang pria